menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Di sini tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Tito juga menambahkan hingga kini belum ada perubahan atau penundaan pilkada 2024. Hal itu disampaikan Mendagri setelah rapat dengan Komisi Pemilihan Umum dalam penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 di Jakarta. Tito juga berharap sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi bisa cepat selesai untuk mengetahui persentase dan menentukan siapa yang diusung menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024. Tito juga memastikan wacana pemerintah mempercepat pilkada tak dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Pilkada serentak 2024 tetap sesuai jadwal yakni pada 27 November 2024. Saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya 27 November. Iya. Cuma ada beberapa memang pendapat untuk ada bicara masalah satu hal saja, yaitu keserentakan pelantikan. Harapkan bisa proses di MK cepat selesai semua daerah ini, sehingga semua daerah dapat bisa mengetahui jumlah kursi, jumlah suara. Itulah yang menjadi dasar 20% kursi, 25% suara pemilih, yang menjadi dasar untuk bisa mengusung pasangan calon pilkada. Sementara itu, Saudara anggota Bawaslu RI Puadi menyebut akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran dan menjamin integritas proses pemilihan di Pilkada 2024. Tak hanya itu, Puadi juga menegaskan sinergi antara Bawaslu dan KPU sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik. Sinergi yang baik antara Bawaslu dan KPU, nah ini proses pemilihan umum dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi di negara tersebut. Beberapa harapan yang mungkin dimiliki Bawaslu dalam mengawasi pilkada ke depan, termasuk yang pertama adalah ini penerapan yang lebih ketat ya. Harapan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pilkada.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almasaki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya persoalan yang digugat bersifat untuk mengganggu tergugat. Selain alasan gugatan yang diajukan hanya untuk mengganggu tergugat, alasan lain ditolaknya gugatan yakni terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Ini artinya gugatan yang diajukan tidak bisa diterima ataupun dilanjutkan. Sebelumnya Saudara, Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih. Padahal Almas mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacu perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacau, kemudian dia mengajukan permohonan gugatan wan prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ. Karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Rumah Pemilu. Saksikan terus Rumah Pemilu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Medo Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium, Harun Bimat, Daman Kininu. Tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper bertambah. Selain Ahmad Arif yang membunuh korban, polisi juga menetapkan adik pelaku sebagai tersangka karena membantu membuang jasad korban. Presiden Joko Widodo membantah akan ikut cawe-cawe dalam Pilkada November mendatang, termasuk membantu mengampanyekan calon kepala daerah yang diusung PSI, partai yang dipimpin anaknya Kaisang Pangarep. Kalah dari Irak, timnas U23 Indonesia masih berpeluang untuk tampil dalam Olimpiade Paris jika mampu mengalahkan Guinea di pertandingan playoff Kamis pekan depan.
Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi dan Tifal Solesa. Untuk informasi paruh pertama akan disampaikan rekan saya Tifal. Tifal, silahkan. Ya, Cindy, salam jumpa saudara. Satu informasi peristiwa membuka jumpa kita kali ini. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai 2 bangunan. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik kipas angin saat tengah diisi daya oleh penghuni rumah di lantai 2. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Itu mengecas alat seperti kipas angin, lalu tinggal sebentar kemudian itu pasti ada di kamar, itu sudah ngebut ke atas. Nah, makanya luka bakar itu ditariklah kasurnya itu sampai kena barang badannya dia. Jadi seperti itu yang saya ketahui singkat dari yang punya rumahnya. Berarti emang lagi ngecas terus ditinggal gitu ya, Pak ya? Iya, ditinggal. Beranjak ke informasi kriminal, saudara. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku yang membantu membuang jasad perempuan di dalam koper ke Kalimalang. Sebelum membuang jasad korban, pelaku Arif Ridwanullah sempat menjemput adik korban untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Motifnya karena emosi. Kemudian karena ada uang di situ, pada saat itu uang tersebut langsung dibawa juga oleh si tersangka. Polisi mengungkap motif pembunuhan perempuan dalam koper di kawasan Cikarang Barat. Polisi menyebut pelaku emosi karena korban minta dinikahi pelaku, hingga keduanya cekcok dan pelaku menganiaya korban hingga tewas. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Polisi mengungkap tak hanya motif asmara dalam kasus pembunuhan perempuan dalam koper, tetapi juga ada motif ekonomi. Polisi bilang pelaku mengetahui korban membawa sejumlah uang, sehingga usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung mengambil uang korban untuk membeli 2 buah koper, membayar hotel, dan membeli tiket pesawat. Setelah berhasil menangkap pelaku di Palembang, polisi menyita sejumlah barang bukti, berupa koper dan sejumlah uang yang dikirimkan pelaku kepada ibunya sebesar 36 juta rupiah. Barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban.
Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta. Suami korban berharap pelaku mendapat hukuman yang berat dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Kalau saya kepinginnya hukuman mati. Karena karena ini yang saya ikuti ini udah si pelaku udah merencanakan. Kedua, dia sangat biadab lah. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menyebut setelah membunuh dan membuang jasad korban ke Kalimalang, tersangka Arif langsung memesan tiket pesawat ke Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka ke Palembang untuk melakukan resepsi pernikahan dengan istrinya yang seharusnya berlangsung 5 Mei nanti. Polisi menyelidiki apakah motif pelaku menghindari atau menghadiri acara resepsi digunakan tersangka sebagai alibi untuk menutupi kejahatan atau tidak. Ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Di tengah kasus pembunuhan yang menjerat suaminya sebagai tersangka, istri pelaku Arif mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung. Keluarga menyebut istri Arif kaget mengetahui suaminya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Keluarga mengaku tidak banyak mengetahui latar belakang dari Arif karena selama ini tersangka tinggal jauh dari istrinya di Tangerang. Atas nama Lista, ya suami istri, cuman Lista ini sebagai korban awal. Setelah Arif itu sudah berapa lama Pak singgah di Palembang ini Pak? Kalau kita mau tahu Pak. Sejatinya penangkapan Arif ini baru 1 hari dia tinggal di Palembang. Itulah info yang kita dapat. Pak ini bukan wong sini ya di Arif itu Pak? Bukan warga sini. Bukan. Kalau Arif ini warga Tangerang. Yang kita tahu. Itu. Selebihnya memang kita tidak banyak tahu menyangkut masalah info. Ya sebatas itulah yang kita tahu. Kalau secara ini atas nama Lista itu memang korban. Statusnya apa Pak antara mereka berduanya Pak? Arif datang ini mau ngapor ini Pak? Arif datang dari Palembang itu ya? Dari Palembang ini mau ngapain Pak? Ya dia kan mau ketemu sama istrinya. Polisi telah menerapkan pasal pembunuhan kepada AARN, tersangka pembunuh perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Namun dengan tersangka ke hotel bersama korban, termasuk membawa uang perusahaan hingga membeli koper setelah korban dibunuh, apakah kemungkinan nantinya pelaku akan dikenai pasal pembunuhan berencana? Kami akan tanyakan hal ini kepada ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris. Mas Aris, selamat sore. Selamat sore Mas Ival. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat dasar pembunuhan karena emosi, lalu setelah melakukan eksekusi dimasukkan ke dalam koper, menurut Anda ini sebetulnya sudah masuk atau unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi atau belum? Begini Mas, perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah terletak pada spontan atau tidaknya. Jadi kalau pembunuhan berencana itu pasti dipikirkan terlebih dahulu.
ada jarak waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk memikirkan pelaku itu jadi membunuh atau tidak, Mas. Nah, tadi kalau dikatakan membeli koper sesudah terjadinya pembunuhan tersebut, berarti itu kan post factum ya, yang tidak bisa dikatakan merupakan rangkaian atau bagian dari perencanaan untuk melakukan pembunuhan, Mas. Gitu. Sekalipun kemudian bahwa niatnya untuk menghilangkan jejak tindak kejahatan yang dilakukan. Iya, karena terjadinya sesudah pembunuhan, maka paling mungkin itu adalah termasuk dalam kategori menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Tapi kalau terjadinya sebelum, andai kata nih pelakunya membeli koper untuk maksud memang setelah dibunuh itu mayat korban itu dimasukkan koper, barulah itu dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan, Mas. Oke, tapi kalau kemudian mau coba diterapkan pasal pembunuhan berencana selain masalah spontan itu tadi, unsur apa lagi yang harus dipenuhi? Jadi unsur yang terpenting dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah yang pertama harus ada niat dari yang bersangkutan untuk membunuh. Niat itu kemudian dituangkan dalam suatu kesengajaan. Yang kemudian yang kedua adalah ada jarak waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk berpikir menjadi membunuh atau tidak membunuh ya. Yang ketiga adalah yang paling terpenting menurut jurisprudensi adalah keadaan jiwa atau Gemotszustand dari si pelaku ini, dia dalam kondisi tenang untuk menentukan atau mengambil keputusannya untuk jadi membunuh atau tidak, Mas. Tapi untuk cara membuktikan niat itu, mengukur jarak waktunya itu gimana? Ya, ini kan bisa ditelusuri dari komunikasi antara pelaku dan korban gitu kan ya. Baik melalui peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita menyimak tadi konferensi pers dari Reskrimum Polda Metro Jaya, nampaknya mereka ini sebelumnya memang sudah sering bertemu ya, dan dikabarkan bahwa mereka sudah pernah melakukan check-in di hotel. Nah, fakta-fakta seperti ini kemudian ditambah lagi ada permintaan dari korban untuk menanyakan kejelasan status dari hubungan mereka. Nah, menurut keterangan dari si pelaku, dikatakan pada saat pertanyaan itu diajukan, dia secara spontan emosinya naik dan kemudian melakukan serangkaian tindakan dengan cara-cara tertentu yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, Mas Rival. Tapi kan ada satu tersangka lagi yang ditetapkan polisi dengan alasan ikut membantu membuang korban ini. Itu juga tidak masuk hitungan bahwa itu masuk unsur perencanaan itu? Nah, itu kan terjadinya kan sesudah ya. Kalau terjadi sesudah berarti itu bukan termasuk dalam kategori perencanaan dalam suatu tindak pidana pembunuhan, Mas. Jadi kalau dimaksud perencanaan ini harus disusun bagaimana cara persiapan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut, Mas Ival. Oke, soal motif ini juga jadi pertanyaan karena begini, dari pelaku bilang melakukan tindakan seperti itu karena emosi, korban minta dinikahi. Tapi di sisi lain pelaku juga membawa uang perusahaan yang dipegang dengan alasan untuk biaya resepsi hari Minggu. Anda mencernanya bagaimana? Ya, perlu saya sampaikan begini, Mas. Motif itu bukan merupakan unsur tindak pidana. Motif adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, motif ini tetap penting, Mas Rival, untuk mencari dan menemukan kebenaran material, kebenaran yang paling sesungguhnya yang dicari dalam suatu perkara pidana. Tetapi motif ini tidak menjadi beban bagi aparat penegak hukum, khususnya buat penuntut umum untuk membuktikan adanya motif atau tidak. Gitu. Oke, sehingga peluangnya menurut Anda untuk menelusuri, oke, silakan dilanjutkan. Ya, bukan berarti nggak penting motif. Motif itu tetap penting, tetapi jangan sampai menjadi beban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di pasal 338 maupun 340. Oke, singkatnya, sehingga kalau menurut Anda pasal yang ditetapkan ini kan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Sudah tepat menurut Anda? Sementara ini kalau kita lihat sudah tepat. Jadi kan polisi itu menetapkan tersangka dengan pasal 338 yaitu pembunuhan biasa, kemudian pasal 339 pembunuhan yang diikuti terlebih dahulu dengan tindak pidana, dan juga pasal 365 ya pencurian yang dilakukan dengan serangkaian tindakan tertentu mengakibatkan kematian. Oke, baik, Mas Albert Aris, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB karena datang terlambat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024. Saldi bilang kalau terlambat terus, push up.
Dari dunia olahraga, Indonesia hanya punya satu kesempatan lagi untuk mengikuti ajang Olimpiade Paris. Seberapa besar peluang Indonesia mengalahkan tim Guinea? Kami bahas usai jeda berikut. Hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, ikuti sepak bola Indonesia. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Kompas Petang berlanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Perjalanan Garuda Muda di Piala Asia U23 berakhir dengan meraih posisi keempat setelah kalah dari Irak. Capaian Garuda Muda di turnamen ini melebihi target yang diberikan PSSI. Dalam pertandingan Kamis malam, Indonesia berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ivar Jenner. Namun 8 menit berselang, Irak menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Garuda Muda akhirnya takluk 1-2 setelah Irak pada babak perpanjangan waktu berhasil menambah keunggulan yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Tiket Olimpiade lewat posisi ketiga di Piala Asia U23 pun gagal didapat Indonesia dan harus diraih lewat babak play-off melawan tim asal Afrika, Guinea. Kalah dari Irak, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas keberhasilan Irak yang membawa Irak masuk ke Olimpiade Paris. Meski kalah dari Irak, pelatih Shin Tae-yong berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia untuk kerja kerasnya selama pertandingan. Indonesia masih berpeluang lolos Olimpiade Paris lewat pertandingan 9 Mei nanti melawan Guinea. 네, 일단 이라크 팀이 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 뭐 두 팀 선수 양 팀이 3일을 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Gagal masuk 3 besar Piala Asia U23 saat dikalahkan Irak, Indonesia masih memiliki 1 tiket agar lolos Olimpiade Paris. Peluang terakhir Indonesia mengikuti pesta olahraga terbesar itu yakni dengan mengalahkan Guinea pada babak play-off konfederasi. Sebelumnya Garuda Muda memiliki sejumlah peluang berangkat ke Olimpiade Paris 2024. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan Irak pada 2 pertandingan sebelumnya. Perlu dipahami saudara, tim Guinea U23 akan melawan timnas Indonesia U23 di babak play-off. Guinea sebelumnya menduduki peringkat keempat pada Piala Afrika U23. Anda sedang melihat cuplikan saat Guinea bertemu Mali dalam Piala Afrika U23. Saat itu Guinea mengenakan jersey berwarna merah. Guinea sendiri tidak bisa diremehkan karena sebagian pemainnya saat ini bermain di sejumlah liga Eropa. Dalam turnamen Piala Afrika U23, Guinea sempat imbang melawan Ghana dan kalah lewat adu penalti melawan Mali dalam perebutan tempat ketiga. Kamis 9 Mei nanti, Guinea U23 dan timnas kita akan bertemu untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris. Indonesia hanya punya 1 kesempatan lagi mengikuti ajang Olimpiade Paris. Lalu seberapa besar peluang Indonesia bisa mengalahkan tim Guinea? Kami akan diskusikan bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Tibal. Baik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kembali hari ini. 2 kali peluang gagal, tinggal 1 lagi menuju Olimpiade. Untuk analisis Anda, peluangnya seberapa besar Indonesia bisa mengalahkan Guinea? Iya, ini sebetulnya momentum terbesar bagi Indonesia untuk mendapatkan tiket tuh melawan Irak sebetulnya. Karena dari segi permainan Irak ini kita sudah biasa ketemu Irak. Karena kita sudah bertemu dengan sejumlah negara yang karakter mainnya seperti Irak. Kita pernah uji coba dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kita pernah mengalahkan Jordania. Itu semua cara mainnya kurang lebih sama dengan Irak ya. Dan secara permainan pun kemarin sebetulnya kita tidak jelek mainnya lawan Irak. Kita bisa menguasai penguasaan bola bahkan lebih unggul ya. Kita juga punya peluang cukup banyak, ada 16 peluang kurang lebih dan ada 3 di antaranya yang on target. Tapi memang sayangnya hanya 1 yang menjadi gol dan kemudian ketika perpanjang babak tambahan kita kehabisan tenaga sehingga akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh lawan untuk mencetak gol penentu kemenangan. Jadi melawan Irak itu sebetulnya momentum terbaik ya. Kalau melawan Uzbekistan sejak awal kita sudah bahas bagaimana sulitnya mengalahkan Uzbekistan. Tapi Irak sebetulnya lawan yang lebih mungkin bisa kita kalahkan. Jadi maksudnya kalau saya singgung lagi soal melawan Guinea nanti tanggal 9 Mei, kansnya gimana? Ya, karena Guinea ini kan tipikal lawan yang jarang sekali kita hadapi ya. Bahkan bagi timnas U23 mungkin mereka selama ini belum pernah bertemu dengan tim-tim Irak secara langsung ya dalam sebuah turnamen yang kompetitif. Sehingga memang situasinya masih sulit dibaca. Hanya saja kalau kita melihat pemain-pemain yang menjadi pemain Guinea ketika uji coba terakhir melawan Amerika Serikat bulan Maret lalu,
itu dari katakanlah 26 pemainnya, separuhnya itu main di Eropa ya. Ada yang main di Leganes, ada yang main di Olympiakos. Itu klub-klub yang cukup besar di Eropa, dan itu menunjukkan bahwa potensi mereka sebagai pemain muda cukup baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka di Piala Afrika U23 juga tampil cukup bagus sebelum akhirnya hanya menempati peringkat keempat. Jadi Guinea ini agak mirip dengan Indonesia. Mereka di Piala Afrika itu pertama kalinya juga bisa mencapai semifinal, dan pertama kalinya juga akhirnya peringkat keempat, sama seperti kita. Termasuk nasib kita juga dengan Guinea ini sudah lama juga tidak mencicipi yang namanya pertandingan di Olimpiade. Apakah ini jadi hal yang dipandang cukup ya, nasib kita sama, berarti kita peluangnya juga sama juga dong sebetulnya? Oh iya, kalau peluangnya sebetulnya sama besar. Cuma dalam pengertian begini, secara permainan kita sulit membayangkan bagaimana mengatasi tim seperti Guinea ini ya. Mereka punya pemain-pemain yang cepat, kuat secara fisik, dan mereka juga bermain berani ya, karena pemain-pemain Afrika ini tipikalnya kan di sana mereka biasa main keras ya. Sehingga menghadapi pemain seperti ini, pemain kita butuh kekuatan yang besar ya untuk menghadapi mereka. Pada saat bersamaan kita nih kan lebih lelah dibanding Guinea, karena kita baru saja melewati pertandingan yang cukup padat di Piala Asia U23, bahkan rentang waktunya bisa dibilang sangat berdekatan dari satu laga ke laga berikutnya. Guinea ini terakhir kali main malah bulan Maret, jadi artinya mereka punya waktu cukup panjang dari segi untuk kebugaran. Persiapan itu tadi ya? Ya betul, kebugarannya lebih unggul. Oke, kalau begitu, kalau belajar dari pengalaman kita di dua pertandingan sebelumnya, Uzbekistan dan Irak, apa yang harus diperbaiki betul untuk kalau memang pengen dapat tiket Olimpiade ini, apa yang harus diperbaiki? Nomor satu, pertahanan. Itu saya pikir tidak bisa dibantah. Pertahanan kita ini butuh perhatian sekarang. Apalagi ada isu bahwa Justin Hubner dipanggil pulang oleh klubnya. Kalau Justin dipanggil pulang, maka ini akan menjadi persoalan baru, karena di lini pertahanan kita kekurangan pemain yang posturnya cukup tinggi untuk duel bola-bola atas dengan Guinea. Makanya saya sangat berharap Elkan Bagot ini bisa dipanggil bersama dengan beberapa pemain lain, misalnya Dewangga, sebagai upaya untuk memperkuat skuad kita ya. Karena nama-nama seperti Dewangga, Elkan Bagot itu kan masuk dalam list awal ya, list yang terdiri atas 50 pemain, bukan list terakhir yang akhirnya dibawa ke Piala Asia. Nah, saya pikir kita harus melihat nanti regulasinya apakah memungkinkan untuk pertandingan antar konfederasi ini 50 nama yang sudah didaftarkan menyusul bergabung untuk menggantikan pemain yang tidak bisa bergabung. Oke, kalah postur dengan Guinea, tapi kalau soal kelincahannya kita masih bisa lah untuk bisa mengupayakan itu. Apa yang menurut Anda bisa disiasati dari ini? Iya, pemain Guinea juga karena masih muda, rata-rata juga lincah, cepat, memiliki skill yang mungkin kita masih lebih baik ya. Tapi dengan kekuatan fisiknya, mereka akan bisa mengatasi kekalahan dari skill itu. Dan inilah yang harus menjadi perhatian pelatih, bagaimana kita tidak mengandalkan sekedar kemampuan individual, tapi secara tim bermain lebih kolektif, lebih rapih, lebih baik, memanfaatkan kerjasama 1-2, kerjasama antar lini, kerjasama antar unit, itu akan menjadi sangat penting ya. Jadi menghadapi Guinea, kita harus berpikirnya udah betul-betul main kolektif. Kalau main individual itu akan menjadi beban tersendiri bagi pemain. Kita boleh optimis, tapi yang jelas strategi harus betul-betul dibatangkan. Ini kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade Paris 2024. Bungkus Naini, terima kasih sudah mau berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, sehat selalu untuk Anda. Untuk Anda yang baru bergabung di Kompas TV, berikut 3 topik utama dalam Kompas Petang hari ini. Tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper bertambah. Selain Ahmad Arif yang membunuh korban, polisi juga menetapkan adik pelaku sebagai tersangka karena membantu membuang jasad korban. Presiden Joko Widodo membantah akan ikut cawe-cawe dalam Pilkada November mendatang, termasuk membantu mengampanyekan calon kepala daerah yang diusung PSI, partai yang dipimpin anaknya, Kaisang Pangarep. Kalah dari Irak, timnas U23 Indonesia masih berpeluang tampil di Olimpiade Paris jika mampu mengalahkan Guinea dalam pertandingan play-off Kamis pekan depan. Kompas Petang akan berlanjut usai jeda berikut. Hitam Premium Harun Bimak Daman Kininu. Yam, ayam.
Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, teguki, sepak Indonesia. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show, Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Luwak hitam premium harus nyaman diminum. Bertemu kembali, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almasaki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, persoalan yang digugat bersifat untuk mengganggu tergugat. Selain alasan vexatious litigation atau gugatan yang diajukan hanya mengganggu tergugat, alasan lain ditolaknya gugatan terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Itu artinya gugatan tidak bisa diterima ataupun dilanjutkan. Sebelumnya Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih. Padahal Almas mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran menjadi wakil presiden. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacau perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacau, kemudian dia mengajukan permohonan gugatan wan prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ. Karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. Beranjak ke topik lain, Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengatakan Presiden Jokowi tidak campur tangan atau cawe-cawe di Pilkada bulan November nanti. Menurut Budi, Presiden Jokowi hanya menerima dan menampung aspirasi partai politik untuk menempatkan tokoh yang tepat sebagai kepala daerah. Budi juga bilang belum ada arahan khusus dari Jokowi soal Pilkada. Namun yang terpenting, katanya tokoh yang bakal diusung Projo merupakan yang serius ingin membangun daerah.
presiden cawe-cawe nggak sih kalau untuk pilkada? Enggak lah, presiden cuma beraspirasi aja, masuk istilahnya cawe-cawe, itu aja sinikal banget. Nah, aspirasi boleh dong, kamu aja boleh, sini, nggak usah cawe-cawe. Menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang menyebut Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju pada pilkada, Jokowi menegaskan masalah kampanye dalam pilkada merupakan urusan PSI sebagai partai politik. Saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk PSI agar mengutamakan daerah mana saja dalam pilkada, Jokowi meminta wartawan bertanya langsung ke Kaisang. Kampanye pilkada PSI. Apanya? Kata Mas Kaisang, Bapak mau ikut turun bantu kampanye. Oh, itu urusannya PSI lah. Urusannya PSI. Sekali Pak, sudah 4 kali kita ketemu. Ada pesan PSI konflik di mana nanti? Tanya Ketua PSI. Mengenai pengaruh Jokowi di Pilkada November nanti, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pengaruh Jokowi tidak akan sekuat saat masih menjadi presiden. Meski begitu, Ujang bilang untuk memenangkan pilkada di basis-basis yang ada jagoan Jokowi seperti Sumatera Utara dengan Bobi Nasution, lalu Banten dengan Airin Rahmidiani, kemudian Jokowi akan bersinergi dengan Prabowo. Saya melihat ya pengaruh Pak Jokowi ya masih ada, tetapi tidak sebesar saat ini. Kenapa? Karena ketika pilkada dilaksanakan di 27 November, maka Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Bagaimanapun sosok figur presiden itu pengendali ya atau pemilik semua sumber daya kekuatan politik. Ketika satu kekuatan politik ada di tangan presiden, maka bisa juga memenangkan siapa yang diinginkannya di pilkada. Bisa jadi Pak Jokowi nanti bersinergi, berkolaborasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang dimenangkannya gitu, untuk tadi bergerak terus berjalan untuk katakanlah memenangkan basis-basis katakanlah kantong-kantong wilayah-wilayah yang Pak Jokowi inginkan. Meski saat pilkada nanti Presiden Joko Widodo sudah pensiun, tetap saja masih ada yang menilai Jokowi punya pengaruh. Apalagi ada sang menantu yang ikut pilkada Sumatera Utara dan beberapa tokoh yang masuk dalam koalisi Prabowo Gibran yang akan maju di pilkada November mendatang, seperti Khofifah Indar Parawansa, lalu Airin Rahmidiani, hingga Ridwan Kamil. Kita bahas pengaruh Jokowi dalam pilkada bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya ke Mas Dedek dulu deh. Sampai Mas Kaisang menyebut Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju dalam pilkada. Itu sudah instruksi berarti ya? Ya, begini, kita sama-sama tahu lah, masyarakat kan bisa menilai. Bahkan semenjak sebelum pemilu 2024 ini dilakukan, yaitu bulan Februari kemarin, kedekatan antara Pak Jokowi dengan PSI itu sudah betul-betul gamblang diperlihatkan ya, dari yang namanya makan bareng ya, main bola bareng dan lain-lain. Jadi saya pikir kita semua sudah sama-sama bisa melihat lah kedekatan antara Pak Jokowi dengan PSI, dan saya malah tertarik untuk bertanya kepada masyarakat, kepada publik, apa mungkin seorang Pak Joko Widodo justru akan mendukung kompetitor dari PSI? Saya pikir ini nggak mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan pernyataan Pak Jokowi, ya, ketika ditanyakan oleh wartawan, ini kami pikir Pak Jokowi justru sedang melakukan sesuatu yang sangat etis, ya, sesuatu yang sangat bijaksana. Karena kaitannya apa? Kaitannya ketika Pak Jokowi sedang diwawancara di doorstop, beliau sedang menggunakan fasilitas negara. Saya tahu betul, saya lihat ya wawancara tersebut di televisi. Beliau itu sedang meninjau ya panen jagung ya di sebuah persawahan di NTB. Sehingga sudah sangat bijaksana dan tepat dan etis sekali jawaban Pak Jokowi, saya pikir. Oke, kalau kemudian dikaitkan bahwa diklaim dekat begitu Jokowi dengan PSI, tapi sampai Mas Kaisang bilang Pak Jokowi bakal turun gunung, PSI masih melihat bahwa ada Jokowi efek untuk pemenangan pilkada di mata PSI? Iya, terkait dengan apa definisi turun gunungnya ya, ini memang belum terlalu rampung, belum terlalu dibahas ya teknikalitasnya atau operasionalisasinya. Tapi terkait dengan apakah kemudian Pak Jokowi akan
menunjukkan kedekatan ya, apakah Pak Jokowi akan berada di calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PSI. Kita pikir itu kita semua sama-sama sudah tahu lah ya. Tapi yang jelas, apakah kemudian Pak Jokowi akan betul-betul ikut melakukan kampanye ya, misalnya mengambil cuti apabila memang belum tuntas masa baktinya sebagai presiden, misalnya mengambil cuti, atau kemudian misalnya sudah tuntas masa baktinya kemudian ikut berkampanye. Nah, hal-hal ini sesuatu yang saya sendiri juga belum bisa jawab karena ini masih belum dirampungkan atau belum pernah kami bicarakan, begitu Mas. Tapi kemudian kan pilkada bakal berlangsung November, sementara Presiden Jokowi akan pensiun start bulan Oktober. Apa iya masih ada kekuatan Jokowi yang bisa dijadikan momentum yang bisa dipakai untuk PSI di pilkada nanti? Ya begini, kita harus bisa memisahkan ya, makanya tadi sejak awal saya katakan, ketika Pak Jokowi sedang hadir di sebuah acara kenegaraan yang kapasitasnya sebagai presiden, maka di situ ada pengaruh yang sifatnya otoritas ya. Dan Pak Jokowi tidak boleh dan tidak ingin menggunakan otoritasnya tersebut untuk memenangkan atau mengunggulkan calon-calon kepala daerah dari partai tertentu. Dan itu sudah tepat sekali. Nah, yang kedua, ini adalah pengaruh psikologis ya. Ketika Pak Jokowi menunjukkan kedekatan dengan siapa, lalu pemilih kemudian yang mengidolakan Pak Jokowi, kita sama-sama tahu ya, approval rate Pak Jokowi tinggi sekali ya, hampir 8 dari 10 orang Indonesia itu mengaku puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tentu secara psikologis para pemilih ini juga akan kalau Pak Jokowi ke sana dan saya sangat menyukai Pak Jokowi, maka saya ke sana juga. Dan untuk hal yang kedua inilah yang sah-sah saja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya pikir ini bukan soal menggunakan otoritas ya. Ini adalah soal pengaruh Pak Jokowi di mata orang Indonesia yang kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sangat dicintai dan kinerjanya masyarakat Indonesia sangat puas. Oke, ini base pada kinerja Pak Ikrar. Anda merasa bahwa Jokowi efek ini di pilkada bakal kuat juga atau malah sebaliknya? Ya, kalau saya lihat sih ya, biar gimana pun akan terus ada usaha ya dari Presiden Jokowi untuk kemudian bisa mempengaruhi pilkada ya. Ya, memang itu pilkada bulan-bulan November, tapi kan yang namanya kampanye itu atau persiapan kampanye itu kan bisa saja dilakukan sejak saat ini, gitu kan? Misalnya kalau Presiden Jokowi mengunjungi suatu wilayah, terlepas dari beliau mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan pilkada seperti di Sumatera Utara ya, tapi bukan mustahil dia juga sedang melakukan Jokowi efek itu sendiri ya, walaupun memang pada pilkada yang akan datang ini tentunya ya itu tidak akan seefektif atau sekuat pada Pilpres kemarin ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun beliau juga bukan lagi Presiden Republik Indonesia ya. Dan kalau dilihat dari misalnya kira-kira kekuatan apa yang akan dipakai oleh Jokowi ya, tentunya selain persoalan nama baik ya atau kemudian citra dia di mata publik ya, tapi tentunya ada juga masih ada kekuatan uang di situ ya. Maksud saya sebagai seorang mantan presiden tentunya dia masih memiliki kekuatan ekonomi untuk kemudian membantu partai anaknya ya. Tapi apakah kemudian hanya PSI yang akan memanfaatkan itu atau jangan-jangan partai lain di kubu KIM juga akan melakukan hal yang sama menurut Anda, Pak? Itu tergantung kepada siapa yang akan didukung oleh Jokowi ya. Saya beri contoh tentunya yang paling tegas ya, kalau misalnya Bobi ataupun Kaisang itu akan maju ya, masalah seperti Bobi di Sumatera Utara ataupun Kaisang di daerah khusus Jakarta begitu kan. Kalau itu dilakukan bisa saja itu terjadi, tapi kan lagi-lagi dengan siapa dia akan berkoalisi gitu kan. Karena kita tahu misalnya di Sumatera Utara misalnya Bobi katanya partai pertama yang mendukung dia itu adalah Golkar gitu kan. Pertanyaannya apakah Golkar benar-benar akan mendukung sepenuhnya ya, ataukah Golkar juga masih akan melakukan survei ya terhadap calon gubernur di Sumatera Utara ya, baik yang dari partai Golkar atau kemudian yang dari keluarga Jokowi seperti Bobi itu. Karena biar bagaimanapun yang namanya survei itu juga akan menentukan ya. Oke, tapi kemudian kalau nanti sudah masuk masa pensiun, apakah omongan, saran, rekomendasi dari Jokowi bakal diikuti oleh partai-partai KIM ini?
Itu tentunya tergantung bagaimana hubungan antara ketua partai itu dengan Jokowi. Ya, saya beri contoh misalnya, apakah Golkar ya, ataukah kemudian Gerindra akan kemudian membantu sepenuhnya apa istilahnya itu anak ataupun menantunya Jokowi, karena itu kan lagi-lagi inilah test case bagi Jokowi ya, untuk kemudian bisa kita lihat apakah dia masih memiliki apa namanya itu influence ya, atau political influence di dalam politik Indonesia di era dan saya lebih melihat bahwa kebanyakan sih kelihatannya enggak juga ya, karena partai-partai politik juga termasuk PSI ya tentunya juga ingin menunjukkan bahwa mereka independen juga ya dari Jokowi. Saya tahan dulu di situ, Pak Ikrar. Saya mau kasih kesempatan ke Mas Dede. Mas Dede, batasan turun gunungnya Pak Jokowi yang diinginkan oleh PSI itu apakah sampai mengusulkan nama atau sampai batasan mana sebetulnya? Dan sejauh ini apakah udah ada saran dari Pak Jokowi? Ya, tentunya konsultasi dengan Pak Jokowi itu sudah lama yang kami lakukan, bahkan sebelum pemilu 2024 di bulan Februari kemarin berlangsung ya. Dan konsultasi mengenai atau kami meminta nasihat pada seorang Joko Widodo yang kami kagumi sejak awal ya, itu saya pikir akan mulai dari nama atau mungkin bukan nama ya, tapi kriteria dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya tegaskan terkait dengan apa namanya Pak Jokowi bentuk dukungannya seperti apa, ini memang belum dirampungkan atau dibahas sampai ke babak final, kurang lebih begitu Mas. Sudah kami memiliki daerah-daerah potensial di Pulau Jawa ya, terutama di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta kalau menurut apa namanya rapat kami terakhir, kami akan mengajukan calon dari kader terbaik kami lah, setidaknya menjadi calon wakil gubernur gitu untuk DKI ya. Dan kita sama-sama tahu ya bahwa terjadi kenaikan jumlah kursi DPRD ya, satu Indonesia dari PSI itu sebanyak lebih dari 200%. Artinya telah lahir fraksi-fraksi baru ya, fraksi PSI yang baru di Semarang, misalnya di Solo dan lain-lain, dan dua daerah ini terutama Solo dan Semarang juga DKI dan juga Tangerang Selatan, ini adalah daerah-daerah yang kami katakan termasuk yang apa ya namanya ya, yang kami ingin memiliki andil yang cukup baiklah di pilkada kali ini. Kalau Anda Pak Ikrar melihat ini apakah sebatas PSI saja yang memanfaatkan momentum ini, atau partai lain juga bisa saja begitu memanfaatkan momen Jokowi Effect ini atau mendapat dukungan begitu langsung dari Jokowi? Saya pikir ada juga partai lain ya. Saya beri contoh misalnya kalau di Sumatera Utara kan yang sudah jelas-jelas mendukung Bobi kan Partai Golkar ya. Walaupun lagi-lagi tadi saya katakan tergantung nanti surveinya bagaimana. Sebelumnya kan juga Partai Gerindra juga menyatakan akan mendukung, walaupun sekarang tampaknya belum jelas ya apakah Gerindra dan Golkar akan mendukung Bobi atau tidak ya. Dan kemudian di wilayah lain juga enggak. Tapi yang jelas untuk DKI Jakarta tampaknya Pak Jokowi akan mengajukan mungkin Pak Bas ya, Menteri PUPR ya, dan kemudian bersanding dengan Kaisang ya di Jakarta, atau kemudian apa namanya itu mantan wali kota Tangerang ya, itu yang akan menjadi calon juga dari PSI. Tapi lagi-lagi Anda juga harus melihat juga ya apakah ini akan berhasil atau tidak ya, karena dulu usaha Jokowi untuk menjadikan PSI masuk ke parlemen secara nasional itu kelihatannya tidak berhasil ya. Tapi kalau dalam pilkada, kalau tadi Bung Uki tadi mengatakan bahwa di Tangerang dapat suara, di Solo juga dapat suara ya. Nah, nanti kita tes aja ya apakah kemudian terpilihnya PSI di dalam parlemen daerah itu juga akan menentukan kekuatan dari calon kepala daerah di situ ya, yang berasal atau yang didukung oleh PSI begitu. Terakhir, Anda melihat kalau kemudian nama-nama yang Anda sebut tadi itu berhasil lolos di pilkada, apakah ini bisa menguatkan Jokowi Effect untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Kalau menurut saya agak berbeda ya, karena biar bagaimanapun pemerintahan pusat dengan daerah itu berbeda satu sama lain. Koalisinya juga bisa berbeda. Yang saya maksud di sini, saya beri contoh misalnya Gerindra bisa saja berkoalisi dengan PDIP, PKS juga bisa saja berkoalisi dengan PDIP dan sebagainya. Karena kan politik pada tingkat nasional itu biasanya tidak
sejalan dengan politik pada tingkatan lokal ya. Kerjasama bisa terjadi silang ya, baik itu yang tadinya 01 dengan 03 atau 01 dengan 02 atau 02 dengan 03 begitu. Masih perspektif dan semuanya masih bergulir sampai dengan saat ini. Pak Ikrar, terima kasih. Mas Dede juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Cindy Permadi untuk paruh kedua program ini. Cindy. Ya, terima kasih Tifal. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Kompas Petang. Kami akan kembali dengan informasi Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB karena datang terlambat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024. Hakim Saldi bilang kalau terlambat terus push up. hitam premium harus jimat daman minum. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Food Lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus jimat daman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, teguhin sepak bola Indonesia. Luwak Hitam Premium harus jimat daman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB karena datang terlambat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024. Dapil dapat 20 menit maksimal, kalau 3 dapil dapat 30 menit maksimal. Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami dari kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin yang mulia, kuasa hukum pemohon 117 yang mulia. Mohon maaf terlambat yang mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap yang mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Baik. Nanti distrap. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan. Teguran diberikan kepada kuasa hukum caleg anggota DPR daerah pemilihan Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa Sius Doan Siba, yaitu Herianto yang terlambat hadir di sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Jumat pagi. Hakim Saldi menyampaikan terlambatnya kuasa hukum pemohon membuat susah seluruh pihak. Ia pun menegur Herianto dengan menyebut bahwa yang terlambat akan disetrap atau dihukum berupa push up. 128, saya Ali Nurdin dan tim saya ada Pak. Terima kasih yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin yang mulia, kuasa hukum pemohon 117 yang mulia. Mohon maaf terlambat yang mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap yang mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Baik. Nanti distrap pakai apa? Pakai push up. Silakan, Pak. Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat menyindir pihak yang terlambat hadir dalam sidang sengketa Pileg panel ketiga di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Kamis siang kemarin. Hakim Arif Hidayat menyebutkan pihak yang terlambat harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum ikut persidangan. Hakim Arif Hidayat menyinggung soal aturan ketat di Korea Utara terhadap pihak yang terlambat dalam suatu kegiatan bisa ditembak mati. Dan selanjutnya Hakim mengingatkan semua pihak untuk tidak terlambat dalam sidang selanjutnya. Informasi lainnya, Saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut akan konsultasi ke para elit politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam menyusun Kabinet Prabowo Gibran. Gibran bilang ia akan meminta masukan dari tokoh senior dan para ketua umum partai politik soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang. Kata Gibran, tak terkecuali ia juga akan berkonsultasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Gibran mengaku sejauh ini belum membuka komunikasi dengan PDIP terkait niatnya untuk konsultasi ke Megawati. Ya nanti ya senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami minta masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Komunikasi. Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Terima kasih, Mas. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, merespons kemungkinan pelibatan para mantan presiden dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Rosan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mementingkan persatuan nasional dan tahu apa yang terbaik untuk bangsa. Waduh, kalau itu mungkin silakan ditanyakan langsung ke beliau ya. Gitu. Kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam suatu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Setelah tak lagi dianggap kader oleh PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku telah menyiapkan peta jalan politik. Gibran juga merespons soal partai politik pilihan Presiden Jokowi. Kemana perahu politik Jokowi selanjutnya? Kami bahas usai jeda. Di Oki Hans, berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas.
Pia Kawita. Jalan-jalan. Minggu 5 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, bawa relax aja. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih geng-geng? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium. Lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tunggu. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Segar hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, bawa relax aja. Saudara, setelah tak lagi dianggap kader oleh PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menyiapkan peta jalan politik. Gibran juga merespons soal partai politik pilihan Presiden Jokowi. Menjawab klaim Partai Golkar bahwa ia dan Jokowi sudah masuk keluarga besar Golkar, Gibran menyebut ia dekat dengan semua partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Soal statusnya yang tak lagi diakui kader oleh PDIP, Gibran mengklaim sudah menyiapkan peta jalan politik ke depan, termasuk perahu politik mana yang akan jadi tunggangannya. Sementara soal ke partai mana Presiden Jokowi akan bergabung, Gibran bilang tidak tahu karena beda peta jalan politik dengannya. Rakyat Indonesia 2, Nurani Rakyat 11, Partai Garda Republik Indonesia 8, Partai Solidaritas Indonesia 1. Kalau masalah bargaining dan lain-lain itu nanti yang menilai warga ya. Tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa, sudah kami siapkan ya, tenang aja. Wah, saya nggak tahu, tanyakan ke beliau. Itu kan roadmap saya, bukan roadmap beliau. Beda lagi. Melihat trennya sekarang misalnya dengan Golkar yang beberapa kali mengklaim. Kalau kami, saya pribadi baik dengan semua partai. Bahkan misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan pun kami masih keep in touch semua ya. Presiden Jokowi akan pindah perahu politik dari PDI Perjuangan ke partai politik lain kembali mencuat setelah disampaikan Ketua Umum Relawan Projo sekaligus Menkominfo Budi Ari Setiadi. Menanggapi Jokowi yang disebut bukan lagi bagian dari PDIP, Budi Ari bilang Jokowi asik-asik aja. Tapi Budi Ari enggan membocorkan partai mana Jokowi akan pindah. Kalau soal Pak Presiden nggak jadi kader PDIP sekarang, apa ceritanya? Nggak apa-apa, asik-asik aja. Tapi benar berarti udah? Apa? Udah enggak berarti? Ya begitulah, kalau kata sana enggak ya udah kita mah apa aja lah. Ya. Kira-kira mengabdi Republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas nggak sih Pak Presiden? Pelabuhan memangnya ini bisa bandar. Dia mau ke partai mana misalnya kan? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru dong. Oh berarti ada. Ya tunggu aja. Sebelumnya, status Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP diungkap oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menegaskan Jokowi dan Gibran sudah bukan kader PDI Perjuangan karena beda dukungan di Pilpres.
statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja Menanggapi status keanggotaannya yang tak lagi diakui oleh PDIP, Gibran bilang dipecat dari PDIP enggak apa-apa, sementara Jokowi enggan menanggapinya. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Sumega nggak Pak? Masih Pak. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Enggak apa-apa, dipecat ya enggak apa-apa. Ya, makasih. Meski tak lagi diakui sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi dan Wapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka sendiri hingga saat ini tak pernah secara resmi menyatakan keluar dari PDI Perjuangan maupun bergabung dengan partai politik lain. Tim Liputan Kompas TV. Usai tak lagi diakui sebagai kader PDIP, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut telah menyiapkan peta jalan dan perahu politik ke depan. Sementara Projo mengirim sinyal Presiden Jokowi akan pindah partai. Apakah keluarga Jokowi telah bulat pindah kendaraan politik? Dan partai politik mana yang klop dengan misi Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka? Sudah ada pengamat politik Mas Yunarto Wijaya dan nanti juga akan bergabung Ketua Umum Projo Budi Ari. Mas Toto, selamat sore. Mas Toto, audionya belum dibuka, masih di mute mungkin. Halo. Oke. Mas Toto, kemarin Terdengar? Ketua Umum Ya. Projo Pak Budi Ari bilang kalau Pak Jokowi ini akan berlabuh ke satu partai politik, tapi memang belum di-spill warnanya apa. Kalau Mas Toto ngelihatnya, kira-kira ke partai mana? Iya, gosip terkencang kan ke Golkar ya. Ini kan didasarkan pada sebuah logika bahwa Pak Jokowi ini membutuhkan kekuatan partai politik yang real. Karena sekuat apapun image beliau di mata publik, tetapi ketika tidak memiliki partai, beliau tidak memiliki kekuatan real untuk berpengaruh di level elit. Pasca tidak lagi menjadi presiden. Dan hitung-hitungannya kenapa Golkar yang paling disebut, karena Golkar adalah partai terbesar setelah PDI Perjuangan, dan dalam konteks ini bahkan di atas suaranya dari Gerindra. Sehingga walaupun tidak lagi menjadi presiden, tetapi katakanlah menjadi bagian dari Partai Golkar, beliau dianggap memiliki kekuatan politik yang real. Tapi bisa juga kita cara membacanya bukan hanya dalam konteks kekuatan politik. Kalau yang digunakan adalah logika diversifikasi kekuatan politik, bukan tidak mungkin ketika misalnya Gibran ada di dalam partai politik tertentu, katakanlah misalnya Golkar, seperti isu yang beredar, Pak Jokowi akan memegang partai yang lain. Seperti PAN misalnya. Sehingga kemudian baik Pak Jokowi ataupun Gibran yang tanda kutip juga dianggap mewakili Jokowi, masing-masing memiliki kekuatan politik. Belum lagi ditambah Mas Kaisang yang kita tahu sudah menjadi ketua umum PSI. Dan itu yang menurut saya bukan tidak mungkin terjadi kalau strateginya adalah diversifikasi politik, kekuatan Jokowi dan keluarga Jokowi. Dan kalau ditanya saya pribadi, memposisikan Pak Jokowi yang harusnya beyond semua partai, katakanlah para pendukungnya mengatakan dia adalah seorang negarawan, tetap lebih baik bukan Jokowi langsung yang masuk ke dalam partai, karena itu akan mengecilkan dan melokalisir nama besarnya hanya menjadi kader partai tertentu. Seharusnya yang ditempatkan hanyalah sosok Gibran, karena memang Gibran sebagai seorang wapres alangkah baiknya menjadi kader partai tertentu. Oke, sudah bergabung juga ada Ketua Umum Projo Budi Ari. Pak Budi Ari, selamat sore. Pak Budi Ari, selamat sore. Oke, Mas Toto sambil nunggu Pak Budi Ari. Kalau ngelihatnya artinya bisa dipastikan ya, kalau Gibran dan Pak Jokowi nggak akan ada di partai yang sama. Ini yang menunjukkan kalau atau menguatkan kalau mereka ini akan beda ya peta jalan politiknya ya? Saya tidak tahu ya, tapi kan memang tersirat seperti itu dari apa yang disampaikan Mas Gibran. Dan saya melihat dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan Mas Gibran ini ada keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya independen, tidak hanya sebatas turunan dari nama besar
Jokowi. Dan kalau itu memang yang menjadi pola pikir seorang Mas Gibran yang akan menjadi wapres, alangkah baiknya ayah dan anak ini tidak berada dalam satu partai, karena lagi-lagi itu akan menunjukkan Gibran masih di bawah bayang-bayang ayahnya. Tetapi apakah strategi seperti itu, ya kita harus melihat perkembangan nanti. Bukan tidak mungkin loh, ternyata Pak Jokowi memposisikan diri misalnya masuk ke dalam partai yang kecil seperti PSI dan membesarkan partai ini sehingga kemudian tidak menimbulkan rasa iri atau perasaan dianaktirikan di antara partai-partai besar yang sama-sama sudah mendukung Gibran. Contoh, kalau Pak Jokowi masuk Golkar, mungkin saja PAN akan ngiri karena kan biasanya kalau nama Pak Jokowi masih besar, ketika dia masuk Golkar, yang akan membesar adalah nama Golkar dan itu akan berimplikasi kepada mengecilnya PAN misalnya. Kalau Pak Jokowi memilih PAN, kebalikannya juga, bukan tidak mungkin Golkar akan merasa dirugikan sebagai anak tiri. Itu yang menurut saya variabelnya masih banyak yang menarik untuk bisa dianalisis. Oke, tapi Mas Toto ngelihatnya akan atau kapan sih sebenarnya waktu yang paling tepat untuk Pak Jokowi untuk gabung ke partai politik baru? Apakah sekarang ketika masih menjabat sebagai presiden atau nanti juga sebenarnya efeknya masih akan besar? Kalau menurut saya pribadi tetap merasa Pak Jokowi tidak usah masuk partai. Itu akan memposisikan diri dia menjadi lebih besar. Negarawan yang akan diingat legasinya. Kalau ditanya orang kemudian Pak Jokowi bagaimana secara konkret bisa memilih kekuatan politik, ada Gibran di situ yang suka atau tidak akan dianggap mewakili nama besar Pak Jokowi. Jadi saya pribadi merasa lebih baik Pak Jokowi tidak usah masuk partai, biarkan legasinya yang kemudian berpengaruh dan biarkan Mas Gibran yang fokus untuk masuk ke dalam partai tertentu. Oke, tapi kan ini isunya juga semakin kuat ya, dengan ya dipastikan lagi tadi oleh Ketum Projo kalau akan berlabuh dalam waktu dekat dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Kalau Mas Toto ngelihatnya, apa sebenarnya kepentingan Pak Jokowi untuk tetap berada di partai politik meskipun nantinya udah nggak jadi presiden lagi? Iya, artinya kan ini kita bisa lihat sebagai upaya Jokowi untuk tetap menjadi pemain politik. Karena memang suka atau tidak, fakta sejarah memperlihatkan ketika seseorang tidak lagi menjadi presiden, pengaruhnya akan jauh berbeda, seperti terjadi pada SBY. Bahkan cenderung seringkali langsung mendapatkan kritik atau dilupakan. Mungkin Pak Jokowi belajar dari kondisi ini, dan kondisinya saat ini juga tidak ada dalam partai tertentu setelah dianggap keluar dari PDI Perjuangan. Mas Toto, suaranya hilang. Nama besarnya termasuk bagaimana menjaga Gibran harus bisa dijaga ketika kemudian beliau memiliki partai besar dan menjadi kekuatan partai besar juga. Oke, kita akan coba sapa lagi Pak Budi Ari. Pak Budi, selamat sore. Bisa dengar suara dari studio Pak Budi? Ya, selamat sore. Oke, Pak Budi, kan kemarin bilang kalau Pak Jokowi akan berlabuh nih ke partai politik. Partai mana? Partai baru? Partai lama? Atau jangan-jangan bikin partai baru? Ini kan merespon sikap dan pernyataan dari teman-teman di PDI Perjuangan yang menyebut Pak Jokowi itu bukan kader PDI Perjuangan lagi. Bagi kami, hemat kami, Pak Jokowi ini aset bangsa. Kalau ditolak di partai sudah tidak dianggap kader, bukan Pak Jokowi nggak banyak yang menampung. Semua partai minta Pak Jokowi untuk masuk. Bukan hanya satu partai, tapi banyak partai meminta Pak Jokowi untuk bergabung di partai mereka gitu. Kalau dari Projo sendiri artinya akan mengarahkan Pak Jokowi ke partai politik tertentu atau Pak Jokowi memang udah punya pilihan? Enggak, kita bilang sama Pak Jokowi, Bapak masuk partai Pak, terserah Bapak. Masa dihina-hina? Memang Pak Jokowi salah apa sama PDI Perjuangan? Menghina juga nggak pernah. Dan kalah terus nyala-nyalain Jokowi terus. Gitu loh. Kita udah menahan diri. Gitu loh. Dan menurut saya sumbangsi terbesar Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan adalah menjadikan 1 Juni hari nasional. Itu jangan dipikir Pak Jokowi nggak berbuat sesuatu untuk. Berarti PDI Perjuangan jangan dihina terus lah. Lama-lama kalau dihina juga semua orang bisa habis kesabarannya. Begitu loh, kayak mereka nggak ada dosa aja. Seperti itu, Mbak. Pak Budi, berarti sikap Pak Jokowi ini untuk menjawab dari sikap PDIP sendiri ya Pak Budi? Oh ya jelas dong, masa presiden dicemooh di ruang publik, diberikan kata-kata yang kurang berkenan untuk sebuah partai besar terhadap presiden Republik Indonesia. Ini bukan contoh yang baik.
Kita harus sadar bahwa ini kan dilihat oleh publik, disaksikan oleh publik. Masa presiden dihina-hina di ruang publik? Seperti itu, Mbak. Oke, artinya apakah sebenarnya Pak Jokowi masih butuh partai politik apa enggak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Budi dan juga Mas Toto. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Kompas Petang. Jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tepuk Indonesia. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saudara, kita masih akan melanjutkan dialog terkait teka-teki perahu Jokowi. Masih bersama dengan Mas Yunarto Wijaya dan Pak Budi Aristiadi. Pak Budi, saya balik lagi. Pak Budi, sebenarnya apa kepentingan Pak Jokowi untuk punya partai politik? Kalau selain menjawab tadi ya sikap dari PDIP. Bukan kepentingan Pak Jokowi, ini kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pendukung Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi masih muda. Masa dia pulang kampung, enak aja. Masih 63 tahun, udah pulang kampung. Jadi menurut hemat kami, kita diskusi dengan banyak teman-teman, Pak Jokowi ini jangan pulang kampung, jangan pensiun, 63 tahun. Masih terlalu muda untuk ukuran seorang yang punya pengalaman 2 kali jadi wali kota, gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. Karena kita menilainya begini loh, pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan-kekurangannya ada. Tentu ada beberapa kekurangan dalam pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Tetapi apa yang dicapai Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan menurut kalkulasi kami luar biasa. Percepatan-percepatan, langkah-langkah terobosan. Ingat loh, Pak Jokowi ini termasuk pemerintah
pemerintahan yang bisa mendeliver banyak hal di dalam berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan. Contohnya soal COVID, penanganan COVID. Kalau nggak ada COVID tuh 2,5 tahun, 3 tahun, kita bisa lebih terbang lagi. Cuman kita nggak bisa nyalain keadaan, kita lihat ke depan. Begitu loh. Oke. Karena itu kami memandang sayang sekali kalau Pak Jokowi tidak terlibat lagi dalam berbagai urusan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Gitu loh. Kalau soal partai, terserah Pak Jokowi. Walaupun saya sudah dimarahin Pak Jokowi sih soal, Bapak jadi masuk partai, Pak. Saya mau jadi pensiun aja. Jangan begitu, Pak. Bapak masih muda kok udah pensiun. Saya bilang begitu ke Bapak. Jadi, tapi semua kan kembali kepada Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi. Gitu loh. Oke, Mas Soto, kalau Mas Soto ngelihatnya setelah Pak Jokowi udah beres nih masa kepemimpinan pemerintahannya jadi presiden, apakah Pak Jokowi udah nggak punya kekuatan lagi atau gimana ngelihatnya? Kalau tanpa parpol ya? Kalau saya melihat, kan kebanyakan dari para pendukung Pak Jokowi, termasuk para relawan, mungkin termasuk Mas Muni ya, Mas Budi Ari, paling tidak nyaman dengan istilah petugas partai yang seringkali dianggap merendahkan posisi seorang presiden. Kalau konteks itu kita terjemahkan ke dalam bagaimana harusnya kita melihat masa depan Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi tidak usah masuk partai. Karena seseorang ketika sudah menjadi kader partai, yang tadi saya katakan, terdegradasi, diingat orang hanya warnanya saja. Misalnya dari merah, kalau masuk Golkar, orang akan ingat Pak Jokowi dari merah menjadi kuning. Kalau masuk PAN dari merah menjadi biru. Kalau katakanlah Pak Jokowi ingin dikenang sebagai presiden seperti yang tadi Mas Muni sebutkan dengan berbagai legasinya, biarkan legasinya yang bekerja, biarkan infrastruktur yang sudah dibangunnya, omnibus yang dikeluarkannya, IKN yang sedang digagasnya dan ingin dibangunnya, itu yang akan terus membuat orang mengingat nama Pak Jokowi. Bahwa kemudian Pak Jokowi akan tetap ada dalam politik, menurut saya harusnya tidak didegradasi dalam konteks masuk partai. Bisa saja misalnya menjadi penasehat, saya tidak tahu apakah perlu ada perubahan nomenklatur ketika Pak Jokowi ditempatkan dalam posisi tertentu, tapi dengan catatan jangan membuat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tereliminir ya kekuasaannya ya. Jadi tempatkan pada posisi beyond partai tadi. Saya harus mengatakan kalau ingin berpikir mengenai bagaimana nama besar Jokowi ini ada dalam menjadi pemain politik, tempatnya adalah Gibran, karena Gibran adalah seorang wapres dan posisinya akan menjadi lebih kuat secara politik dalam koalisi kalau dia masuk ke dalam partai tertentu. Jadi kalau menurut saya paling baik adalah Pak Jokowi, boleh loh Pak Jokowi pengen pulang kampung loh, itu statement beliau sendiri, tapi tempatkan beliau tetap misalnya untuk menjadi penasehatkah, diminta masukannya kah, tanpa harus terbatas ruang geraknya masuk ke dalam kader partai politik tertentu. Oke, berarti kalaupun gabung dalam partai politik nih misalnya kalau jadi, posisi apa yang sebenarnya paling strategis bagi Jokowi kalau misalnya memang masih ada kepentingan untuk melanjutkan legasi, Mas Toto? Menurut saya tidak perlu menjadi kader partai politik. Tempatkan Gibran untuk menjadi ketua umum partai tertentu. Walaupun ini akan memancing kontroversi lagi, karena kok baru masuk tiba-tiba bisa jadi ketua umum ya. Tapi itu hal lumrah ketika sosok tersebut sudah menjadi level wapres misalnya ya, tetapi jangan kemudian tempatkan Pak Jokowi lagi-lagi tadi terkungkung mau jadi ketua umum, mau jadi ketua Dewan Pembina, mau jadi ketua Dewan Syuro, warnanya itu akan menjadi hanya satu warna. Padahal kan dalam penjelasan Mas Budi Ari tadi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, legasinya itu harusnya ditempatkan melebihi berbagai macam warna. Dan biarkan Pak Jokowi tidak diingat hanya dalam satu warna, tidak lagi hanya menjadi kader partai atau petugas partai tertentu, tapi legasinya yang akan diingat orang. Oke, Pak Budi, tadi Mas Soto bilang gak usah lah gabung parpol, biar legasinya aja yang bekerja. Projo ngeliatnya gimana? Gini, ini kan pandangan kami, semua pendukung dan pencinta Pak Jokowi. Imajinasi kami, Bapak masih muda, Pak Jokowi masih muda, sehingga sayang sekali kalau beliau walaupun bukan Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk Pak Jokowi pernah ngomong sama saya, saya pulang kampung aja deh, habis ini saya nggak usah ikut urusan politik lagi. Loh, saya bilang Pak, di Republik ini cuma Bapak yang punya pengalaman jadi wali kota, gubernur dan presiden Indonesia. Presiden Republik Indonesia 10 tahun, Bapak punya pengalaman untuk memberi input, memberi masukan-masukan yang berharga, karena Pak Jokowi punya pengalaman itu, gitu loh.
Nah, bahwa nanti Pak Jokowi seperti apa ya biar beliau yang memutuskan. Tapi buat kami kan kami menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami gitu loh, bahwa Pak Jokowi ini aset bangsa. Sangat sayang sekali kalau Pak Jokowi memutuskan untuk pensiun atau pulang kampung, tapi keputusannya tetap di tangan Pak Presiden, Pak Jokowi, begitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, kemudian juga Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik. Kita nanti lihat ya seperti apa jalan politik Pak Jokowi. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Muni. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi sebuah minibus terguling hingga akhirnya menabrak tiang listrik di Jalan Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh, makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah minibus terguling hingga akhirnya menabrak tiang listrik di Jalan Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Minibus diduga mengalami pecah ban, membuat pengemudi kehilangan kendali hingga terguling. Polisi dan warga sekitar langsung mengevakuasi 3 orang penumpang dari dalam minibus yang terguling. 2 diantaranya adalah anak balita dan 1 orang lansia. Kecelakaan diduga akibat minibus mengalami pecah ban, pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menabrak tiang listrik dan terguling. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pengendara motor yang melaju dari arah yang sama mengalami luka ringan akibat menabrak minibus. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper. 1 tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku yang membantu membuang jasad perempuan di dalam koper ke Kalimalang. Sebelum membuang jasad korban, pelaku Arif Ridwanullah sempat menjemput adik korban untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Informasi tadi mengakhiri Kompas Petang hari ini. Saya Sidi Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Selanjutnya Sapa Indonesia Malam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium, Harun Jimat, Daman, Kininu. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur. Pengungsian ini bangun. Selamat malam saudara, calon presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto disebut ingin membentuk Presidential Club, di mana presiden dan mantan presiden dapat bertemu secara rutin membahas permasalahan bangsa. Apa urgensinya ini dibentuk? Apakah ide ini untuk mencairkan hubungan antara Megawati dan Joko Widodo? Sapa Malam juga akan menyoroti saudara soal sepak terjang Timnas U23 di Piala Asia U23 setelah kemarin gagal meraih peringkat 3. Timnas U23 masih punya kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui pertandingan play-off melawan wakil Afrika Guinea. Bagaimana peluangnya? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Cerlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, menyebut Prabowo berencana membentuk Presidential Club atau Klub Presiden. Melalui klub ini, Daniel menyebut para presiden terdahulu bakal aktif memberikan masukan, saran, dan berbagi pengalaman kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Daniel berharap dengan terbentuknya klub presiden bisa memberi kesan pemimpin Indonesia selalu kompak dan guyup demi kepentingan rakyat. Ia menjelaskan, Presidential Club terdiri dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 SBY, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bukan sekedar itu, tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti Presidential Club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik, namun kemudian dalam hal-hal tertentu, dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar, beliau semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui. Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak SBY nanti, Bu Megawati, dan sebagainya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menilai penting bagi presiden ataupun mantan presiden bersilaturahmi meskipun ada atau tidak ada Presidential Club yang diusulkan oleh Prabowo Subianto. Kata Ari, Presiden Jokowi selama ini selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tokoh-tokoh bangsa lain. Ada atau tidak adanya Presidential Club, presiden dan semua mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi. Itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini, selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wapres, dan tokoh bangsa yang pastinya akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo merespons ide Presiden terpilih Prabowo Subianto soal membentuk klub presiden yang menyatukan para mantan presiden. Jokowi menilainya sebagai ide yang bagus. Prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagus. Meminta pendapat Pak. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melibatkan mantan presiden termasuk para ketua umum parpol dalam menyusun kabinet. Gibran juga akan meminta masukan Megawati. Putra sulung Presiden Jokowi merespon keinginan Prabowo yang berencana melibatkan para mantan presiden dalam kabinet mendatang.
Gibran bilang masih berkoordinasi dengan Prabowo untuk melibatkan para mantan presiden termasuk presiden kelima yang juga ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Mas? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB karena datang terlambat dalam sidang perselisihan hasil pemilu. Teguran diberikan pada kuasa hukum caleg anggota DPR daerah pemilihan Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sius Doan Siba Herianto yang terlambat hadir. Hakim Saldi menyampaikan terlambatnya kuasa hukum pemohon membuat susah seluruh pihak. Ia pun menegur Herianto dengan menyebut bahwa yang terlambat akan distrap atau dihukum. Mohon maaf terlambat ya mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap yang mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Terima kasih yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin yang mulia, kuasa hukum pemohon 117 yang mulia. Mohon maaf terlambat yang mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap yang mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Baik. Nanti di strap pakai apa? Pakai push up. Silakan, Pak. Sementara kemarin Hakim Konstitusi Arief Hidayat meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pileg 2024. Alasannya karena tidak ada satupun komisioner KPU yang menghadiri sidang. Saat dimintai tanggapan dari pemohon gugatan hasil Pileg DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, perwakilan termohon menyebut dua komisioner KPU Yulianto Sudrajat dan Idam Holik tidak dapat hadir dalam sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah penting dan tak serius mengikuti proses sidang PHPU Pileg bahkan sejak sengketa Pilpres. Sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada nggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Ya, mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul, majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menanggapi pernyataan Hakim MK Arief Hidayat yang menilai KPU tidak serius mengikuti sidang sengketa pemilu legislatif. Komisioner KPU Idam Holik beralasan KPU absen dalam sidang karena harus rapat regulasi pilkada daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Soal penilaian Hakim MK, Idam menegaskan KPU serius menjalani rangkaian sidang dan berjanji akan memperbaiki. Hari ini khususnya pagi hari KPU mengadakan rapat persiapan konsinyering peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak. Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Ya, prinsipnya ke depan kami akan perbaiki. Biar nggak ada miss ya? Sudah pasti kami sangat menghormati Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almas Saki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya persoalan yang digugat bersifat mengganggu tergugat.
Alasan lain ditolaknya gugatan terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Ini artinya gugatan yang diajukan tidak bisa diterima ataupun dilanjutkan. Sebelumnya Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih. Padahal Almas mengajukan uji materi di MK yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran jadi wapres. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacau perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacau, kemudian dia mengajukan permohonan gugatan wan prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ. Karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. KPK menemukan sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Sekjen DPR RI. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, penggeledahan dilakukan di 5 lokasi berbeda dalam rentang 2 hari. Dari seluruh proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik termasuk transaksi keuangan sejumlah uang. Ali menekankan KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kelengkapan rumah dinas DPR RI. Dari seluruh proses penggeledahan ini di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan ya, berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka yang kami yakin teman-teman sudah tahu identitas dari para tersangka, namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Sekjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang jasa PBJ dalam proyek tersebut. Rumah dinas itu ada di Kalibata dan Ulu Jami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Sebelumnya LPSE merilis data nilai lelang pengadaan kelengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 di Kalibata dan Ulu Jami. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR di Kalibata Blok A dan B senilai 39,7 miliar. Jumlah ini untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian hingga tabung gas kosong. Sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok C dan D senilai 37,7 miliar. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR Kalibata Blok E dan F nilainya 33,9 miliar. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lain. Yang terakhir di rumah jabatan anggota DPR Ulu Jami nilainya 9,9 miliar. Seperti apa perkembangan pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek rumah jabatan DPR? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, selamat sore. Perkembangan dari pemeriksaan hingga pengumpulan bukti yang dilakukan KPK sejauh ini seperti apa, Sisko? Kenapa sampai sekarang tersangkanya belum diumumkan? Inilah juga yang sebenarnya kami nantikan, Livi dan juga saudara, terkait siapa kemudian nama tersangka yang secara pasti yang akan diungkapkan oleh KPK terkait pengadaan barang dan jasa ataupun rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun 2020 tersebut. Tentunya memang sudah ada kemudian nama yang kemudian berseliweran di kami di awak media seperti itu, Livi dan juga saudara. Namun memang saat ini kami masih menunggu dari pihak KPK sendiri setelah mungkin penyidikan dirasa cukup seperti itu nantinya akan dirilis kepada kami awak media. Tentunya kalau kita terakhir informasi yang kami juga dapatkan dari KPK sendiri bahwa menjelaskan
adalah maraton penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, yaitu mulai dari tanggal 29 hingga yang terakhir ataupun yang terbaru pada tanggal 30 kemarin hari Selasa di ruangan Sekjen DPR Republik Indonesia. Tentu dari dua hal ataupun juga dua penggeledahan ini dari sejumlah lokasi, ada di rumah kediaman ataupun juga di kantor dan juga di ruang kerja seperti itu. Ini sebenarnya KPK juga sudah mengisyaratkan bahwa penggeledahan ini dilakukan terkait masalah penyelidikan lebih lanjut ataupun juga mengumpulkan sejumlah alat bukti dari tersangka. Sebenarnya ini sudah menjadi clue sebenarnya Livi dan juga saudara, namun memang nantinya secara resmi KPK akan mengumumkan siapa kemudian yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu juga memang KPK masih belum merinci secara detail juga saudara, dan juga ini yang juga dinanti bagi kami awak media adalah terkait masalah kerugian yang ditimbulkan di dua lokasi rumah, yaitu di Ulu Jami dan juga di kawasan Kalibata, Livi dan juga saudara. Tadi juga sudah Anda jelaskan bahwa ini untuk pengadaannya di LPSE sendiri juga dijelaskan di Ulu Jami ataupun maksud kami di Kalibata di sejumlah blok A, B, C, D, E, F ini mencapai dari 30 hingga 39 miliar rupiah dalam proses pengadaan. Sedangkan untuk di Ulu Jami ini mencapai 10 miliar rupiah, sehingga dari kasus ini memang kami nantikan siapa saja kemudian tersangka yang nantinya akan ditetapkan oleh KPK, bagaimana kemudian kronologinya, proses pengadaan tendernya seperti itu, dan nantinya akan berujung pada apa saja kemudian alat bukti yang akan didetailkan kembali oleh pihak KPK terkait dengan kasus ini, sehingga memang masih ditunggu oleh kami awak media adalah kejelasan siapa saja tersangka. Namun hingga saat ini memang dijelaskan bahwa KPK sendiri sudah melakukan cegah tangkal ataupun melakukan pencekalan setidaknya terhadap 7 orang nantinya untuk berpergian ke luar negeri selama dalam penyidikan ataupun juga proses dari kasus ini. Livi. Francisco Donasiano, terima kasih laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Kita masih nantikan dan juga jadi pertanyaan tentu apa alasan KPK masih belum mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya. Terima kasih. Saudara, perjalanan Timnas U23 di Piala Asia U23 berakhir dengan kekalahan 1-2 di tangan Irak dalam perebutan peringkat ketiga. Kekalahan ini membuat Garuda Muda juga gagal lolos secara otomatis sebagai peserta Olimpiade Paris. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifah, Indonesia harus tampil tanpa sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di semifinal. Indonesia sempat mendominasi laga dan mampu menyarangkan gol lebih dulu di menit ke-18 melalui sepakan keras Ivan Jenner di luar kotak penalti. Namun selang 9 menit, Irak mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Said Tasen. Irak menambah 1 gol lagi di babak extra time, skornya 2-1 tak berubah hingga peluit panjang. Irak meraih peringkat 3 sekaligus lolos ke Olimpiade, sementara Indonesia masih harus melalui babak playoff lawan Guinea untuk memastikan tempat di Olimpiade Paris. Pelatih Timnas U23 Sinteyong mengucapkan selamat pada Irak yang lolos ke Olimpiade Paris, namun ia juga mengapresiasi pemain Indonesia yang sudah berjuang keras. Sinteyong menegaskan Timnas U23 juga masih punya peluang lolos ke Olimpiade lewat playoff lawan Guinea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Pelatih Timnas U23 Sinteyong mengucapkan selamat pada Irak yang lolos ke Olimpiade Paris. Namun ia juga mengapresiasi pemain Indonesia yang sudah berjuang keras. Sinteyong menegaskan Timnas U23 Indonesia masih punya asa untuk lolos ke Olimpiade lewat play-off lawan Guinea. 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 두 팀 선수 양 팀이 3위를 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Ditargetkan hanya lolos dari fase grup, Timnas U23 melaju jauh hingga ke semifinal. Ini pertandingan pertama Garuda Muda kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar, namun di pertandingan kedua berhasil menghempaskan Australia 1-0. Di pertandingan terakhir Indonesia sukses membenamkan Jordania hingga dapat 1 tiket ke 8 besar. Di perempat final, Rizky Ridho CS membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 lewat adu penalti setelah sebelumnya bermain imbang 2-2. Namun di semifinal, Garuda harus mengakui keunggulan Uzbekistan 2 gol tanpa balas. Di perebutan tempat ketiga juga harus kalah dari Irak 1-2. Keluar sebagai peringkat 4 Piala Asia U23, Timnas Indonesia harus menjalani play-off lawan Guinea 9 Mei mendatang. Tim Guinea U23 berhak mengikuti play-off Olimpiade karena merupakan peringkat 4 di Africa Nation Cup 2023. Saat ini tim nasional Guinea berada di peringkat 76 FIFA. Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda usai meraih peringkat keempat di turnamen Piala Asia U23. Jokowi optimis timnas akan menang lawan Guinea dalam babak play-off memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Semangat sangat bagus sekali. Optimis Pak lawan Guinea nanti? Ya, pokoknya kalau ditanya harapan ke saya pasti menang loh. Harus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Presiden terpilih Prabowo Subianto punya rencana mengajak para mantan presiden berkumpul di klub presiden. Tujuannya agar mereka bisa memberikan saran dan masukan bagi Prabowo. Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok?
air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Food Lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita rasa, sensasi rasa Asia, Sabtu 4 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo merespon ide Presiden terpilih Prabowo Subianto soal membentuk klub presiden yang menyatukan para mantan presiden. Jokowi menilainya sebagai ide yang bagus. Berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagus. Meminta pendapat Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto punya rencana mengajak para mantan presiden berkumpul di klub presiden. Tujuannya agar mereka bisa memberikan saran dan masukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Namun presiden sudah punya institusi formal seperti Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansar Simanjuntak mengungkapkan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan masukan dari Presiden terdahulu. Masukan itu bakal diberikan melalui Presidensial Club atau Klub Presiden. Melalui klub ini, Dhanil menyebut para Presiden terdahulu bakal aktif memberi masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bukan sekedar itu, tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik, namun kemudian dalam hal-hal tertentu, dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar, beliau
semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui. Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak SBY nanti, Bu Megawati dan sebagainya. Istana merespon rencana pembentukan klub presiden yang diusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pentingnya seorang presiden bersilaturahmi dengan para pendahulunya. Ada atau tidak adanya presidensial club, presiden dan semua mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi. Itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini, selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wapres, dan tokoh bangsa, yang pastinya akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pembentukan klub presiden tidak perlu, karena sudah ada institusi formal seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Apakah memang perlu atau tidak? Ya sejatinya kan sebenarnya ada juga posisi yang pas untuk mantan presiden, misalkan Dewan Pertimbangan Presiden. Itu kan institusi formal yang bisa saja diberikan tempat itu kepada mantan-mantan presiden. Niat merangkul para mantan presiden harus didahului dengan upaya mengurangi ego masing-masing agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa bentuk dari klub presiden ini? Apakah bisa menyatukan para mantan presiden dengan latar belakang yang berbeda-beda? Kita akan bahas bersama juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simanjuntak. Ada juga politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif Political Literacy Institute Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun-Gun, Mas Ciko, Mas Daniel. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Daniel dulu ya. Mas Daniel, jadi ini sebenarnya presidensial club ini formal atau informal bentuknya? Nah ini tafsir yang dilakukan oleh Kompas ini agak berbeda dengan yang kita maksud tentu. Yang kita meragukan, kita bertanya Mas Daniel. Pertama adalah presidensial club itu istilah saja, substansinya adalah forum silaturahim. Substansinya adalah bagaimana presiden terpilih nanti itu bisa bersilaturahim secara continue terhadap dengan presiden-presiden sebelumnya. Apalagi memang sejak awal Pak Prabowo punya visi utama, salah satunya keberlanjutan. Keberlanjutan itu bukan hanya sekedar keberlanjutan kepemimpinan dan legasi Pak Joko Widodo, tapi juga presiden sebelumnya Pak SBY, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak Gus Dur, kemudian B.J. Habibie dan seterusnya. Jadi ada semangat itu. Dan hari ini kan yang masih ada bersama dengan kita itu adalah Ibu Megawati, kemudian ada Pak SBY dan nanti ada Pak Jokowi. Artinya ya Pak Prabowo ingin menjaga komunikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya tetap terjaga. Ada sharing, ada duduk bersama secara rutin yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan secara langsung terhadap kebijakan Pak Prabowo. Di sisi lain itu menjadi simbolisasi keguyuban, persatuan para presiden kita, supaya kemudian itu memberikan efek yang positif kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu semangat utamanya. Semangat yang ingin dibawa Pak Prabowo adalah semangat persatuan, semangat keberlanjutan. Jadi bukan pembentukan institusi baru atau pembentukan tadi yang dikembangkan oleh teman-teman Kompas adalah presidensial club. Tidak ada sama sekali usulan dari Pak Prabowo untuk membentuk institusi baru yang disebutkan presidensial club. Presidensial club itu ya istilah saja untuk misalnya Mbak Livi berkumpulan dengan teman-temannya yang sejawat begitu, kemudian menyebutkan itu sebutlah wartawan klub gitu kira-kira itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kira-kira. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, pertanyaan pertamanya gini, niatnya
baik, bisa dikatakan luar biasa karena katakanlah kembali mengikut sertakan para presiden untuk bersilaturahmi lebih intens begitu bicara soal kebangsaan dan juga program ke depan. Tapi yang jadi pertanyaan gini, kalau Bu Mega ke Pak Prabowo hubungannya baik, oke, nggak ada problem. Tapi Bu Mega ke Pak SBY, Bu Mega ke Pak Jokowi, apa iya mau? Saya rasa kan kalau kita bicara soal silaturahmi antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden, saya rasa tidak ada masalah. Itu tergantung nanti bagaimana cara berkomunikasinya. Ya tadinya saya berpikir apa yang menjadi pembicaraan tadi bahwa memang akan dibentuk sebuah institusi baru dalam tanda kutip ya, seperti di Amerika ya, walaupun memang semi formal tapi juga formal karena di Amerika sendiri kalau kita ketahui The President's Club itu mereka mempunyai semacam clubhouse sendiri yang berseberangan lokasinya dengan White House, di mana juga disitulah tempat para menginap bila para presiden terdahulu mengunjungi Washington DC gitu, dan di situ juga ada kantor bagi mereka untuk mengerjakan hal-hal yang lain dan juga ada pertemuan-pertemuan. Saya rasa ini kalau memang dibuat tidak diinstitusikan, tidak ada yang salah dengan itu. Sama sekali tidak ada yang salah karena memang silaturahmi antara tokoh bangsa itu memang kita perlukan. Nah, ini terkait dengan hubungan pribadi masing-masing ya kita lihat saja nanti bagaimana. Karena kan kalau kita bicara yang lebih utama mungkin memang pembicaraan antara presiden yang menjabat dengan presiden yang terdahulu mungkin lebih baik satu persatu dibicara antara dua tokoh atau empat mata. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Daniel sebenarnya tidak ada yang salah terkait itu, dan kalau kita membandingkan dengan apa yang disampaikan dengan Kang Ujang ya tadi kalau nggak salah di dan lain-lain. Masih kok. Karena memang hanya oleh mantan-mantan presiden, tetapi melibatkan mantan presiden dalam mengambil untuk mempertimbangkan sebuah keputusan ke depan itu juga tidak ada yang salah terkait itu. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, jadi kalau melihat niat baik dari Pak Prabowo yang diinfokan Mas Daniel, bagaimana Anda melihat ini? Mungkin nggak ini bisa terwujud? Iya, sangat mungkin ya. Ini kan proses komunikasi politik ya antar presiden dan mantan presiden. Saya pikir bagus-bagus saja silaturahim itu. Saya meneruskan Mas Ciko ya tadi bahwa dalam tradisi Amerika memang sejak 20 Januari 1953 itu ada namanya The President's Club. Itu seingat saya waktu pelantikan Eisenhower tuh diinisiasi sebenarnya oleh Harry Truman. Dan itu menjadi satu legacy sebenarnya yang sangat baik dalam tradisi politik Amerika, di mana ada semacam pertemuan informal ya, presiden terpilih dengan mantan-mantan presiden biasanya untuk memberi masukan pada hal-hal yang strategis seperti misalnya geopolitik, kemudian perkembangan ekonomi atau perang misalnya, dan presiden yang menjabat itu bisa kemudian meminta masukan dari presiden-presiden sebelumnya. Sehingga kemudian meskipun berbeda partai politik, misalnya Demokrat atau Republik seperti dulu Bill Clinton dengan George Bush ya, atau misalnya Obama dengan George Bush Jr. Itu menjadi satu tradisi yang menurut saya bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ketika bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya. Nah, Mas Gun-Gun, kalau kita melihat kan saat ini satu-satunya presiden yang dikatakanlah gapnya agak lumayan jauh dari Pak Prabowo itu masih Bu Mega. Apakah ini terlihat upaya untuk mendekati Bu Mega supaya kemudian nanti resistensi dari PDIP di parlemen tidak begitu kencang? Ya, kuncinya memang ada di Bu Mega. Pola relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya tidak ada psychological barrier ya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat misalnya kemarin ada kontestasi elektoral, Pak Jokowi dianggap kemudian terlalu masuk, dan Pak Jokowi adalah awalnya kader PDI Perjuangan, dan kemudian ada yang disebut dengan rule of the game lah di partai ya, dan loyalitas pada keputusan-keputusan strategis partai dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Ya tentu itu kemudian membuat adanya yang disebut dengan gap komunikasi, terutama misalnya antara Bu Mega, Pak Jokowi gitu ya, dan tentu punya imbas pada pola hubungan politik
yang diusung, ya, yang diberi endorsement oleh Pak Jokowi dalam konteks ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya pikir kunci ke depan ya pola relasi itu memang ada di Bu Mega. Bagaimana misalnya Pak Prabowo melakukan intensitas komunikasi nanti dengan Bu Mega, dan apakah terjadi misalnya mutual understanding untuk kemudian tentu bahasanya Mas Dhanil tadi bicara soal silaturahim ya kebangsaan, apakah kemudian berujung pada satu dimensi positif atau semakin menunjukkan relasi antagonistisnya. Jadi menurut saya sih akan sangat dipengaruhi oleh faktor Bu Mega, kemudian Pak Prabowo sendiri sebagai nanti presiden terpilih yang kemudian nanti dilantik 20 Oktober. Pola-pola hubungan itu bisa menurut saya di recovery, ada rekonsiliasi jika memang ada titik temu yang kemudian termasuk juga ada yang menjembatani proses-proses intensitas komunikasi yang berlangsung di antara dua tokoh ini. Oke, artinya saya ke Bang Dhanil dulu deh. Mas Dhanil, kalau melihat pertanyaan yang kurang lebih sama, apakah kemudian ini adalah bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mendekatkan pemerintahan dengan PDIP yang kabarnya nanti akan jadi oposisi? Ya, pertama yang harus dipahami Mbak Livi adalah terkait dengan sikap politik atau pilihan politik itu lain hal. Artinya apapun pilihan politik, apapun sikap politik yang akan ditentukan oleh para mantan presiden itu sama sekali tidak terkait dengan upaya kita untuk terus atau upaya Pak Prabowo untuk terus mendengarkan saran dan sharing dengan para mantan presiden. Karena ini yang ingin terus dijaga oleh Pak Prabowo untuk memperkuat agenda keberlanjutan di program-program Indonesia Maju nanti. Jadi esensi yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo adalah bagaimana agenda keberlanjutan ini tetap terjaga melalui masukan-masukan dari 3 mantan presiden yang ada. Ditambah lagi tadi secara psikologis tentu kita berharap ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh para negarawan kita ini itu kemudian berefek pada rakyat yang melihat para pemimpinnya itu bisa berbeda sikap politik, tindakan politik, tapi kemudian dalam hal-hal yang fundamental beliau-beliau bersama. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, karena semangat Pak Prabowo sejak awal adalah semangat mempersatukan. Watak politik yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo sejak awal itu adalah watak politik yang mempersatukan. Oke, tapi artinya gini, apakah ini sudah terkomunikasikan Mas Dhanil dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, termasuk Pak Jokowi? Keinginan Pak Prabowo untuk bertemu kan sudah disampaikan. Artinya keinginan Pak Prabowo, bahkan saya sering menggunakan kata ambisi Pak Prabowo tadi adalah bisa secara rutin itu berdiskusi dengan seluruh mantan presiden secara bersamaan kelak. Kenapa? Karena ini penting. Tadi saya sebutkan 2 hal dampaknya. Pertama, agenda keberlanjutan. Kedua adalah simbolisasi silaturahim, simbolisasi persatuan, simbolisasi dari keguyuban yang mudah-mudahan itu berefek sampai ke akar rumput, sampai ke rakyat. Baik, saya ke Mas Ciko terakhir. Mas Ciko, apakah Bu Mega sudah tahu dan juga sudah merespon mengenai rencana ini? Belum, sampai saat ini belum, tapi saya ingin sedikit untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Dhanil. Satu, secara esensi kami sepakat bahwa memang silaturahmi antar tokoh manapun itu adalah hal yang baik. Tetapi kembali lagi, kalau kita bicara soal perbedaan politik dan ada untuk lalu didamaikan karena untuk memikirkan hal-hal yang fundamental, tapi kadang-kadang ini keretakan terjadi di dunia politik itu karena hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti pemunduran demokrasi, seperti hal-hal yang sifatnya pemimpin yang tidak satu kata dan dengan perbuatan, dan itu juga menjadi masalah kalau kita memang menutup mata terkait dengan hal-hal yang terjadi. Dan karena kami menganut prinsip di mana
kalau kita mau melakukan suatu perbaikan, harus ada pengakuan atas kesalahan. Nah, itu yang paling penting. Tetapi pada prinsipnya kalau bicara tentang hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo, saya rasa tidak ada masalah. Dan bahkan kalau dibandingkan di antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lain atau calon mantan presiden yang lain, hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini lebih paling lama dan juga mempunyai saling membantu dalam hal-hal yang sifatnya sangat dalam. Baik, terima kasih Mas Ciko, terima kasih juga Mas Daniel dan juga Mas Gun Gun atas waktunya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, usai jeda di Sapu Indonesia Malam, perjalanan Timnas U23 di Piala Asia U23 berakhir dengan kekalahan 1-2 di tangan Irak. Dalam perebutan peringkat 3, bagaimana peluang tim melawan Guinea untuk lolos ke Olimpiade Paris? Kita akan bahas usai jeda di Sapu Indonesia Malam. Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, perjalanan Timnas U23 di Piala Asia U23 berakhir dengan kekalahan 1-2 di tangan Irak dalam perebutan peringkat 3. Kekalahan ini membuat Garuda Muda gagal lolos secara otomatis sebagai peserta Olimpiade Paris. Timnas U23 Indonesia mampu tampil impresif di awal babak pertama saat kontra Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2024. Meski tampil tanpa sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di semifinal, Indonesia sempat mendominasi laga. Bahkan Garuda Muda menyerangkan gol lebih dulu di menit 18 melalui sepakan keras Ivar Jenner dari luar kotak penalti. Namun berselang 9 menit, Irak mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Said Tahsin. Irak menambah 1 gol lagi di babak extra time. Skor 2-1 tak berubah hingga peluit panjang. Irak meraih peringkat 3 sekaligus lolos ke Olimpiade Paris. Sementara Indonesia masih harus melalui babak playoff melawan Guinea untuk memastikan tempat di Olimpiade Paris. Pelatih timnas Shin Tae-yong menegaskan Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade lewat playoff melawan Guinea. 이미 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 뭐 두 팀 선수 양 팀이 3위를 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다.
Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai Guinea harus diwaspadai karena separuh pemainnya bermain di liga-liga Eropa. Selain itu, pemain Guinea relatif lebih bugar dari Indonesia yang baru mengikuti turnamen Piala Asia U23. Serikat bulan Maret lalu itu dari katakanlah 26 pemainnya, separuhnya itu main di Eropa ya. Ada yang main di Leganes, ada yang main di Olympiakos. Itu klub-klub yang cukup besar di Eropa, dan itu menunjukkan bahwa potensi mereka sebagai pemain muda cukup baik. Sehingga menghadapi pemain seperti ini, pemain kita butuh kekuatan yang besar ya untuk menghadapi mereka. Pada saat bersamaan kita nih kan lebih lelah dibanding Guinea, karena kita baru saja melewati pertandingan yang cukup padat di Piala Asia U23, bahkan rentang waktunya bisa dibilang sangat berdekatan dari satu laga ke laga berikutnya. Timnas U23 Indonesia harus menjalani play-off pada 9 Mei mendatang. Tim Guinea U23 berhak mengikuti play-off Olimpiade karena peringkat 4 di Africa Nation Cup 2023. Saat ini tim nasional Guinea berada di peringkat 76 FIFA. Timnas U23 Indonesia harus segera bangkit usai kegagalan melawan Irak. Persiapan sebaik mungkin perlu dilakukan untuk mengejar mimpi lolos ke Olimpiade setelah terakhir tim sepak bola Indonesia berpartisipasi di Olimpiade Melbourne 1956. Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda usai meraih peringkat keempat di turnamen Piala Asia U23. Jokowi optimis timnas akan menang lawan Guinea dalam babak play-off memperebutkan tiket terakhir di Olimpiade Paris. Bagus sekali. Semangat sangat bagus sekali. Optimis Pak lawan Guinea. Ya, pokoknya kalau harapan ke saya pasti menang loh. Harus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Meski mengaku sedih, namun Humaydi, ayah Witan Sulaiman optimis timnas Garuda Muda masih ada harapan ke Olimpiade Paris. Hal ini diungkap Humaydi usai nonton bareng atau nobar bersama warga setempat tak jauh dari tempat tinggal Witan. Meski mengaku kehebatan timnas Irak, Humaydi meyakini tiket terakhir lawan Guinea bisa mengantarkan Garuda Muda ke Olimpiade Paris. Bagus, tapi kita belum rezekinya menang, ya itulah namanya sepak bola. Jadi kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Ya mungkin nanti kalau tidak salah itu putaran 9 lagi mau main lagi, insya Allah nanti itu dapat poin penuh di sana supaya dapat satu tiket ke Olimpiade. Masih ada satu kesempatan tersisa bagi tim Garuda Muda untuk berlaga di Olimpiade Paris lewat play-off lawan tim Afrika Guinea. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang harus diperbaiki skuad Sinteyong untuk mewujudkan mimpi itu? Kita akan sapa anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bang Arya, selamat malam. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Livi. Saya ke Bang Arya dulu ya, Bung Joy. Bang Arya, jadi seperti apa kondisi pemain setelah kalah lawan Irak semalam? Ya, kondisi pemain pasti ini ya, kalau kita pungkiri kecewa betul ya, saat ini sangat kecewa. Mental juga kita butuhkan untuk dinaikkan lagi ya. Tapi kan kita masih punya peluang untuk di Olimpiade. Tapi di sisi lain kita juga kemarin Pak Ketum sudah sadarkan juga bahwa capaian kita sampai semifinal, ini debutan pertama di AFC U23, kemudian juga bahkan AFC pun sampai membuat surat terima kasih dan pujian kepada sepak bola Indonesia yang telah mengantarkan timnasnya sampai seperti sekarang ini. Jadi apapun dikatakan, ini capaian yang jauh dari yang kita perkirakan. Kita kemarin cuma perkirakan sampai 8 besar, itu pun udah berat karena lawannya Yordania dan kawan-kawan Australia gitu ya, dan Qatar tuan rumah, dan sekarang capaiannya sampai semifinal. Dan capaian kita ini lebih daripada capaian tuan rumah loh. Qatar sendiri gitu, yang mereka itu infrastruktur sepak bola yang juga cukup baik, dan mereka posisi sebagai tuan rumah. Jadi hal ini disampaikan kepada pemain bahwa capaian itu sangat baik, tapi kita kan ada target berikutnya gitu. Kebetulan Olimpiade gitu ya. Ini semua gara-gara kita semua masuk ke arah Olimpiade, kan tidak setiap tahun juga AFC di U23 itu larinya ke Olimpiade. Kali ini yang lari ke Olimpiade, lari untuk ininya ya, prosesnya. Jadi kita semua
Kalau kemarin kita nggak itu pasti semua capaian itu pasti mereka udah oke. Tapi karena kita ada capaian berikutnya ya kita ada Olimpiade ya kita akan lalui juga nanti di proses di Paris ya dengan melawan Guinea dari Afrika. Jadi saya lihat hari pemain-pemain kita sih kemarin kecewa berat, tapi ya ini sekarang prosesnya kita bangkitkan lagi. Ada waktu kita untuk pemulihan semua sampai tanggal 9. Tapi Bang Arya bagaimana jangka waktunya hanya seminggu jelang playoff mengembalikan mental pemain yang down setelah 2 kali gagal? Ya ini saya rasa sih bisa lah ya kawan-kawan kan mampu untuk itu. Pelatih juga akan support di sana, kemudian juga mengevaluasi permainan kemarin dan juga akan melihat bagaimana Guinea lawan mereka berikutnya. Dan ya yang pasti kita semua di PSSI, di tim manajemennya kita semua, official semua, misal support betul kepada pemain untuk mereka dikembalikan lagi. Makanya kami berharap kepada semua supporter Indonesia, ini capaian udah sangat bagus. Tolong jangan pemain-pemain kita dibully gitu, ataupun dicaci maki gitu, karena saat ini mereka butuh mental yang kuat, yang harusnya kita dukung supaya nanti siap bertanding tanggal 9. Tapi timnya masih utuh nggak, Bang Arya? Apakah ada pasca kemarin lawan Irak, terus kemudian mereka ada yang kembali ke klub, atau nanti masih dengan formasi yang sama ketika lawan Guinea? Ada yang kembali ke klub, ada yang ada yang ikut ke Paris juga ada. Tapi kita lihat nanti lah. Semoga bahkan nanti ada tambahan-tambahan juga yang kita ambil dari pemain-pemain yang ada yang kita miliki untuk menutupi semua hasil kemarin. Kan kita tahu dari itu ada evaluasi dari pelatih, kita akan tambah pemain juga yang akan dilakukan gitu. Jadi yang pemain sekarang ada yang ke klub, tapi ya kita coba lagi nanti supaya bisa kita mintakan untuk dimainkan di pertandingan di Paris tanggal 9 ini, Mbak. Gitu. Siapa yang kembali ke klub, Bang Arya? Lihat nanti aja. Nah, saya ke Bung Jai. Bung Jai, jadi kalau sebelum kita bicara soal evaluasi ya, kita bicara soal bagaimana ke depan lawan Guinea yang menurut beberapa orang lawan Afrika peringkat keempat Guinea ini lebih berat daripada lawan Irak kemarin. Bagaimana Anda membaca peluang itu? Ya kalau kita lihat Guinea ini kan memang peringkat 4 AFCON ya, Piala Afrika. Dan ini tim yang saya lihat rosternya di daftar pemain itu kan memang kalau Indonesia punya 14 pemain, 14 ya. Banyak itu pemain yang U23 yang sudah memperkuat timnas. Timnas itu artinya senior gitu loh. Nah, Guinea ini punya 19 pemain yang sudah memperkuat timnas senior dan mungkin hanya 4 atau 5 pemain yang tidak main di Eropa. Nah, ini kan udah pas kalau dari lihat dari rosternya saja dan mainnya di klub-klub lumayan loh di Eropa. Artinya kalau lihat rosternya saja ini memang lebih berat daripada Irak. Kemarin saya katakan di salah satu review saya katakan kalau mau ke Paris ya harus ngalahin Irak nih karena soalnya kalau ketemu Guinea ini berat. Tipikalnya itu pemain-pemain Afrika yang physically sangat kuat. Sementara Indonesia kan habis memainkan 6 laga dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu ya. Menurut saya kelelahannya itu menurut saya pol itu. Lelah banget udah pasti itu fisik dan mental gitu loh. Jadi ini memang tugas berat dari Sintayong untuk membuat recovery-nya sangat cepat karena 1 minggu belum dipotong perjalanan ke Paris itu paling bersih 5 hari gitu ya. Apakah mungkin untuk mencapai level stamina yang cukup? Karena dengan level stamina yang cukup kan Indonesia mainnya enak banget. Waktu lawan Jordania itu kan Indonesia itu yang paling top lah saya lihat dalam 20 tahun terakhir. Bahkan tim senior sekalipun tidak pernah main sebagus itu gitu loh. Ini kan juga sebetulnya membuktikan hanya dengan 4 pemain naturalisasi Indonesia bisa main dengan level seperti itu gitu kan. Artinya bakat-bakat ya yang di breeding dari domestik ini juga kan sebetulnya mumpuni juga gitu loh. Ini bisa sampai ke semifinal luar biasa kan apresiasinya. Cuma memang kan
kondisinya kalah lawan Korea, capek banget, dihajar habis-habisan oleh Uzbekistan, drop lagi gitu loh. Kemarin coba bermain menyerang dengan strategi yang strateginya Sintayong memang ya nggak jalan gitu loh, dan bukan salah mereka juga gitu loh. Ini adalah memang butuh waktu, jam terbang mereka, pengalaman. Nah, kemarin lawan Irak itu pengalaman luar biasa juga, seperti halnya lawan Uzbek. Bung Joy, kalau tadi Bang Arya sempat katakan akan ada sedikit pergantian pemain karena ada beberapa pemain yang harus kembali ke klubnya. Sementara kalau kita lihat kan memang faktanya kemarin beberapa pihak menilai pemain cadangan kita itu dinilai sudah tidak sepadan dengan kualitas pemain inti. Jadi bagaimana nanti? Akankah lebih berat menurut Bung Joy menghadapi Guinea? Saya nggak lihat pemain cadangan kita, menurut saya setara ya. Cuma memang Sintayong sudah punya backbone timnya itu 90% dia nggak pernah ganti. Itu memang saya nggak tahu apakah dia tidak percaya. Tapi kalau saya lihat pemain-pemain yang masuk pengganti oke juga tuh, gitu loh, nggak terlalu mengecewakan ya. Artinya mereka sudah bisa mengejar satu, karena kan memang pemain naturalisasi yang ada levelnya sedikit di atas mereka ya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengejar levelnya Struijk, mengejar levelnya Hübner, mengejar levelnya Jenner. Ini yang membuat mereka tuh ketarik gitu istilahnya. Nah ini kan positif sekali gitu loh. Jadi pemain cadangan pun kalau diberi kesempatan menurut saya levelnya akan sama juga gitu. Jadi saya tidak melihat ya memang karena jarang dimainkan, bagaimanapun juga kan main hanya 10 menit, main hanya 12 menit kan susah untuk ngejar level gitu. Bung Joy, mumpung ada Bang Arya di sini, catatan untuk PSSI agar lebih grace lagi nanti PSSI ke depan. Ya, saya kira khusus saya melihat naturalisasi ini, saya tidak anti naturalisasi. Tapi tugas PSSI sebenarnya adalah memang membuat kompetisi di dalam negeri itu menghasilkan pemain-pemain seperti Pratama Arhan, menghasilkan pemain seperti Rizky Ridho yang bisa bersaing dengan pemain-pemain yang didatangkan dari Eropa. Gitu. Jadi inilah menurut saya challenge-nya ya, tantangannya. Tidak salah melakukan naturalisasi. Di tim senior kan ada mungkin 8 atau 9 pemain naturalisasi. Ya kemarin sampai perempat final di Piala Asia. Sekarang bahkan sampai semifinal gitu loh. Kita tidak bisa langsung lolos saja, masih ada Guinea. Dan hanya dengan 4 pemain naturalisasi. Artinya kualitas kompetisi domestik sebetulnya menjanjikan juga, pemain-pemainnya asal dikelola dengan, menurut saya dengan lebih profesional kan. Masih banyak kekurangan kan di liga kita. Baik, Bang Arya terakhir, meningkatkan kualitas para pemain domestik kita, Bang Arya. Ya, kita sepakat gitu ya, bahwa misalnya ya kompetisinya kita perbaiki di Liga 1, pemakaian VAR itu penting loh. Kemarin kita tuh pemain-pemain kita banyak yang kagok itu, karena mereka nggak pernah tahu tuh bagaimana VAR. Cheating udah susah sekarang kalau pakai VAR itu. Nah, dengan kita bikin buat VAR, itu kan memperbaiki sebuah sistem juga dalam liga gitu ya. Kemudian itu perbaikan-perbaikan nanti ya youth development ini harus kita bangun, daerah-daerah akan kita bangun. Sekarang nih Pak Erik ini udah mulai ya masuk ke daerah ya. Dan saya kan diminta ke Sumatera Utara oleh Pak Erik, salah satunya adalah bagaimana menyiapkan program youth development dan menyiapkan kompetisi di daerah yang selama ini nggak hidup. Jujur aja, daerah-daerah itu kompetisinya berasal dari Jakarta, dari federasi. Seperti Suratin, kemudian Liga 3, itu dari Jakarta sebenarnya programnya. Nah, harusnya daerah-daerah itu harus bangun kompetisi di luar yang memang dibuat dari program nasional. Nah, ini yang memang makanya saya kemarin udah mulai nih, kita diminta oleh Pak Erik untuk mulai nih menata, sehingga nantinya program yang dibawa oleh Pak Erik ini bisa dipakai untuk semua daerah juga. Dan itu yang hanya yang dimiliki oleh yang Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi perlulah kita sebar di seluruh Indonesia. Itu benar, saya sepakat banget bahwa kita perlu bangun, jangan jadi kita bikin anti atau anti, tapi ya kita bangun sepak bola kita juga dari bawah. Terima kasih Bang Arya, terima kasih Bung Joy sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto punya rencana mengajak para mantan presiden berkumpul di klub presiden, tujuannya agar mereka bisa memberikan saran dan masukan bagi Prabowo Subianto. Kita akan kembali dengan rekan saya Audrey Chandra, usai jeda. Woi, jaim dong.
Jaim dong. Apa sih Jeng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari korsleting kipas angin saat tengah diisi daya oleh penghuni rumah. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Kebakaran menghanguskan Hotel Ana yang terletak di Jalan Merdeka Raya Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat menghanguskan 39 kamar hotel berlantai 2 tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan. Sebuah minibus terguling hingga akhirnya menabrak tiang listrik di Semarang, Jawa Tengah. Minibus diduga mengalami pecah ban, membuat pengemudi kehilangan kendali hingga akhirnya mobil terguling. Polisi dan warga di sekitar lokasi langsung mengevakuasi 3 orang penumpang dari dalam minibus yang terguling. 2 diantaranya adalah anak balita dan 1 orang lansia. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. 2 orang pengendara motor yang melaju dari arah yang sama mengalami luka ringan akibat menabrak minibus. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih Jeng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melibatkan mantan presiden termasuk para ketua umum parpol dalam penyusunan kabinet mendatang. Gibran juga akan meminta masukan dari Megawati. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini merespons keinginan Prabowo Subianto yang berencana akan melibatkan para mantan presiden dalam kabinet mendatang. Gibran bilang masih berkoordinasi dengan Prabowo untuk melibatkan para mantan presiden termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Mas? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto punya rencana mengajak para mantan presiden berkumpul di klub presiden. Tujuannya adalah agar mereka bisa memberikan saran dan juga masukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Namun presiden sudah punya institusi formal seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansar Simanjuntak mengungkapkan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan masukan dari Presiden terdahulu. Masukan itu bakal diberikan melalui Presidensial Club atau Klub Presiden. Melalui klub ini, Dhanil menyebut para presiden terdahulu bakal aktif memberi masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bukan sekedar itu, tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik, namun kemudian dalam hal-hal tertentu, dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar, beliau semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui. Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak SBY nanti, Bu Megawati dan sebagainya. Istana merespon rencana pembentukan klub presiden yang diusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pentingnya seorang presiden bersilaturahmi dengan para pendahulunya. Ada atau tidak adanya presidensial club, presiden dan semua mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi. Itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini, selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wapres, dan tokoh bangsa, yang pastinya akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pembentukan klub presiden tidak perlu karena sudah ada institusi formal seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Apakah memang perlu atau tidak? Nah, sejatinya kan sebenarnya ada juga posisi yang pas untuk mantan presiden, misalkan Dewan Pertimbangan Presiden. Itu kan institusi formal yang bisa saja diberikan tempat itu kepada mantan-mantan presiden. Niat merangkul para mantan presiden harus didahului dengan upaya mengurangi ego masing-masing agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu Koalisi Perubahan lawan dalam pemilihan presiden lalu. Prabowo, saudara, membutuhkan dukungan di luar Koalisi Indonesia Maju di parlemen. Upaya ini dinilai bisa memantik resistensi dari parpol pendukung Prabowo Gibran. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu
pemerintahan yang kuat dan efektif. Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu Koalisi Perubahan. Gerilya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet. Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Tunggu saja nanti, kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bro. Kapan Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bro? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus. Sementara Partai Nasdem yang tegas merapat ke Prabowo mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung Prabowo Gibran di Pilpres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Sementara Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Namun, AHY mengingatkan, ini bukan soal besar-besaran koalisi, tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan. Jelas, semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak, kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan Prabowo akan merangkul semua kontestan Pilpres 2024. Bahkan Gibran menegaskan tidak ada satupun partai yang ditinggalkan. Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di luar koalisi ya. Jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja. Yang jelas Pak Prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan di 01 ataupun 03. Ya, tunggu aja nanti. Partai-partai lain nanti tunggu aja. PDIP kan belum dulu, apakah ada? Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Meninggalkan PDIP sendiri. Bukan meninggalkan, ini kan keputusan masing-masing partai. Nggak ada yang ditinggal. Jika melihat perolehan kursi di parlemen, koalisi Prabowo Gibran hanya membutuhkan satu tambahan partai politik agar kuat di parlemen. Berdasarkan data KPU RI, Partai Golkar memperoleh 102 kursi, sementara Partai Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, Demokrat 44 kursi. Sementara Nasdem dan PKB memperoleh 69 kursi dan 68 kursi. Koalisi Prabowo Gibran akan menguasai Senayan dengan mengisi 417 kursi jika PKB dan Nasdem merapat ke koalisi. Tentu koalisi besar di Prabowo Gibran sah-sah saja selama masih ada parpol penyeimbang di luar pemerintahan yang mengawasi kebijakan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB karena datang terlambat dalam sidang perselisihan hasil pemilu legislatif. Teguran itu diberikan kepada kuasa hukum caleg anggota DPR daerah pemilihan Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Sius
Dewan Siba, yaitu Herianto, yang terlambat hadir di sengketa Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Jumat pagi. Hakim Saldi Isra menyampaikan terlambatnya kuasa hukum pemohon membuat susah seluruh pihak. Ia pun menegur Herianto dengan menyebut yang terlambat akan distrap, alias dihukum berupa push up. Sudah ada di... Maksud saya tadi bukti yang disampaikan ketika menyerahkan permohonan atau perbaikan permohonan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Batalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin Yang Mulia, kuasa hukum pemohon 117 Yang Mulia. Mohon maaf terlambat Yang Mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap Yang Mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Baik. Nanti di strap pakai apa? Pakai push up. Silakan, Pak. Sementara itu kemarin Hakim Konstitusi Arief Hidayat meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pileg 2024. Alasannya karena tidak ada satupun komisioner KPU yang hadir dalam sidang. Saat dimintai tanggapan dari pemohon gugatan hasil Pileg DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Amanat Nasional PAN, perwakilan termohon menyebut dua komisioner KPU yakni Yulianto Sudrajat dan Idam Holik tidak dapat hadir di sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim Arief menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah itu penting dan tak serius mengikuti proses sidang PHPU Pileg bahkan sejak sengketa Pilpres. Ya, saudara kan sudah diwakili oleh partai mana? Mana prinsipal KPU? KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu terhadap komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Ya, mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini. Sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menanggapi pernyataan Hakim MK Arief Hidayat yang menilai KPU tidak serius mengikuti sidang sengketa pemilu legislatif. Komisioner KPU Idam Holik beralasan KPU absen dalam sidang karena harus rapat regulasi pilkada daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Dan soal penilaian Hakim MK, Idam menegaskan KPU serius menjalani serangkaian sidang dan berjanji akan memperbaikinya. Hari ini khususnya pagi hari KPU mengadakan rapat persiapan konsinyering peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak. Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Ya, prinsipnya ke depan kami akan perbaiki. Biar nggak ada miss ya? Sudah pasti kami sangat menghormati Mahkamah Konstitusi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 minta MK mengesahkan suaranya di Pileg 2024 agar tetap bisa punya kursi di DPR. Sebelumnya KPU mengungkap P3 tak lolos ambang batas parlemen 4% usai Pileg lalu. Kuasa hukum P3 Iqbal Pasaribu meminta MK memberi kebijakan khusus, salah satunya mengonversi suara P3 agar tak menjadi suara terbuang. Sebab jika tidak, maka aspirasi politik dari pemilih P3 bisa terabaikan atau berpindah ke partai politik lain. Bahwa suara pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut merupakan bentuk pengabaian dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman, kemerdekaan, aspirasi umat dan ulama. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan pemilih kepada pemohon pada pemilu 2024 apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI mengakibatkan aspirasi politik umat dan ulama beralih kepada partai politik lain yang tidak seideologi. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkret berkaitan dengan perolehan suara nasional pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI. KPU mengumumkan suara sah secara nasional yang diraih P3 sebanyak 5.878.777 suara. Sementara untuk bisa menempatkan wakilnya di Senayan, maka partai politik harus meraih suara sah secara nasional sekitar 6.071.865 suara. Dengan raihan suara tersebut, P3 masih kekurangan 193.088 suara atau sesuai ketentuan ambang batas parlemen 4%. Setelah ini, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almas Saki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka terkait Wan Prestasi. Saat lagi kami kembali dengan berita ini. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show, Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Banjir menerjang 8 kabupaten di Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat sore. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam sejumlah rumah warga di Jalan Trans Sulawesi serta lahan pertanian dan perkebunan. Banjir membuat kendaraan terseret arus bahkan tenggelam dalam kondisi terparkir. Selain itu, banjir juga membuat Jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan karena tergerus air. Sejumlah rumah warga rusak. Hingga Jumat sore, jalur Trans Sulawesi mengalami kemacetan hingga 10 km. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka.
BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi dalam rangka bersih-bersih BUMN. Saat Garuda Indonesia diambang kebangkrutan, anggota holding Dana Reksa yaitu PPA mendukung optimalisasi restorasi Garuda. Dana Reksa sebagai holding BUMN transformasi dan investasi mendukung transformasi lebih dari 20 BUMN dan menuntaskan pembubaran 7 BUMN yang tidak memiliki nilai ekonomis. Indonesia Financial Group yang berperan sebagai pilar penting dalam industri keuangan Indonesia. IFG ditunjuk Kementerian BUMN sebagai pengelola investasi dana pensiun BUMN. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka kasus korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel tahun 2011. Pemerintah berkomitmen terus mengadakan program bersih-bersih BUMN agar dapat memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show, Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almas Saki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya persoalan yang digugat bersifat untuk mengganggu tergugat. Alasan lain ditolaknya gugatan terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Dan ini artinya gugatan yang diajukan tidak bisa diterima atau dilanjutkan. Sebelumnya Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih padahal Almas mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran menjadi wakil presiden. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacau perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacau, kemudian dia mengajukan permohonan gugatan wan prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ, karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. Informasi berikutnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari mengatakan Presiden Joko Widodo tidak campur tangan atau cawe-cawe di Pilkada 2024. Projo menyebut Jokowi hanya menampung aspirasi partai politik. Menurut Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari, Presiden akan menempatkan tokoh yang tepat sebagai kepala daerah, salah satunya dengan menampung aspirasi dari partai politik. Budi Ari juga bilang belum ada arahan khusus dari Jokowi mengenai pemilihan kepala daerah. Namun yang terpenting tokoh yang bakal diusung Projo merupakan yang serius ingin membangun daerah. Pak Presiden cawe-cawe nggak sih kalau untuk pilkada? Enggak lah, Presiden cuma beraspirasi aja, masuk istilahnya cawe-cawe itu aja sini kalau bang. Nah, aspirasi boleh dong, kamu aja boleh sini, nggak usah cawe-cawe. Dan menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang menyebut Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju di Pilkada, Jokowi tegaskan masalah kampanye dalam Pilkada adalah urusan PSI sebagai partai politik. Dan saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk PSI akan mengutamakan daerah mana saja dalam pemilihan kepala daerah, Jokowi minta wartawan tanya langsung ke Kaisang. Bapak mau ikut bantu turun kampanye Pilkada PSI? Apanya? Kata Mas Kaisang, Bapak mau ikut turun bantu kampanye. Oh, itu urusannya PSI lah. Urusannya PSI. Sekali Pak, sudah 4 kali kita ketemu. Ada pesanan PSI konsumsi mana nanti? Tanya Ketua PSI.
Prabowo Subianto mengungkap peran Presiden Joko Widodo di balik kemenangannya sebagai Presiden terpilih 2024. Lantas apakah cawe-cawe Jokowi ini juga termasuk dalam penyusunan kabinet nanti? Presiden terpilih Prabowo Subianto terang-terangan mengaku maju Pilpres 2024 berkat dukungan Presiden Joko Widodo. Dalam halal bihalal di PBNU hari Minggu kemarin, Prabowo bilang Jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi presiden. Kekalahan 2 kali melawan Jokowi membuat Prabowo pun tak ragu untuk belajar dari pemenang Pilpres. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Namun pernyataan Prabowo ini dianggap sebagai campur tangan alias cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, pernyataan Prabowo kemarin untuk menggambarkan keinginan Jokowi soal keberlanjutan program-programnya. Intinya melihat Pak Prabowo lah sosok yang ideal di situ, dan juga Pak Prabowo juga selama ini kan sudah kerjasama dengan Pak Jokowi, sudah tahu bahwa tantangan itu beliau lebih tahu bersama karena sering berdiskusi kan. Pak Jokowi kalau bilang mempersiapkan, saya pikir bisa jadi juga benar gitu, karena memang maunya Pak Jokowi benar-benar sosok yang kuat, sosok yang tidak dibawa pengaruh pemilik partai, tidak dibawa pengaruh politisi jahat dan juga pengusaha hitam atau pengaruh dari negara-negara asing, dan sosok itu ada di Pak Prabowo. Jika keterlibatan Jokowi adalah untuk memastikan keberlanjutan program, menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, jangan sampai niat baik itu melampaui hak prerogatif presiden terpilih. Artinya apa? Bahwa ketika presiden sudah terpilih, hak prerogatif yang melekat di dirinya itu hanya boleh betul-betul dilakukan oleh dirinya. Contoh, bagaimana kemudian memilih menteri-menteri yang ada dalam kabinet, yang boleh memilih sebesar apapun jasa seorang Jokowi terhadap kemenangan Prabowo itu hanya Pak Prabowo. Tidak boleh ada peran seorang Jokowi yang nanti adalah mantan presiden untuk mendapatkan jatah menteri misalnya, atau ikut mengatur siapa yang akan menjadi menteri. Yang kedua, dalam konteks menentukan arah kebijakan atau program yang memiliki kontrak politik hanya seorang Prabowo, bukan Jokowi. Perjalanan Prabowo Subianto mengarungi pemilu presiden memang seolah tak lepas dari peran Jokowi. Dalam banyak kesempatan, Jokowi kerap menggandeng Menteri Pertahanannya ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kofifa Indar Parawansa merespons sindiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang merahasiakan calon gubernur Jawa Timur yang diusung PKB agar Kofifa tidak mengetahuinya. Kofifa bilang bebas-bebas saja Caimin mengusung calon gubernur Jawa Timur. Menurut Kofifa itu merupakan hak masing-masing partai politik. Kofifa mengaku menghormati siapapun calon yang diusung PKB, termasuk hak mengatur waktu mengumumkan siapa calonnya di Pilkada Gubernur Jawa Timur yang diusung PKB dalam Pilkada. Siapa saja termasuk hak Pak Muhaimin akan mengumumkan kapan, di mana, siapa namanya, hanya beliau. Saya rasa kita semua menghormati hak-hak masing-masing partai politik untuk mengumumkan siapa, kapan, dan di mana. Bu, menanggapi statementnya Pak Said tadi, Bu. Kan nanti juga akan mendaftar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pembicaraan soal Pilkada Jawa Timur menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Ia menyampaikan kedua parpol hampir sepakat mengusung figur yang sama, tapi Caimin enggan membeberkan siapa figur yang dipersiapkan untuk menandingi Kofifa di Pilkada Jawa Timur. Jatim
Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembicaraan. Agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. Sementara PDI Perjuangan Jawa Timur kini menimbang dua opsi untuk bursa Pilkada Jatim. Salah satunya adalah opsi mendekati mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk berkoalisi. PDIP optimistis karena saat ini Khofifah telah mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai untuk maju di Pilkada. Dan PDI Perjuangan sedang membangun komunikasi intensif dan komunikasi yang lebih intens dengan Bu Khofifah untuk kemudian ke depan di Pilkada Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur nanti untuk bisa bekerja sama atau mungkin juga bisa membangun koalisi yang baik untuk kemudian bersama-sama dengan partai lain untuk mendukung atau mengusung Ibu Khofifah. Nah, kita sedang membangun komunikasi juga dengan partai-partai tersebut dan partai-partai yang lain juga, karena kami menyadari PDI Perjuangan di Pilkada kali ini, Pilkada Gubernur Jawa Timur kali ini, kami tidak bisa maju sendiri. Usai jeda, perjalanan Timnas U23 di Piala Asia U23 berakhir dengan kekalahan 1-2 di tangan Irak dalam perebutan peringkat 3. Bagaimana peluang tim Garuda melawan Guinea untuk lolos ke Olimpiade Paris? Saat lagi kami kembali dengan beritanya. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Pemimpin milenial dan pemimpin perempuan BUMN. Generasi milenial bisa menjadi penggerak zaman dan penentu masa depan. Direksi milenial dan perempuan di BUMN tercatat sebanyak 12% dan 22%. Kita siap merekrut generasi milenial untuk bergabung tidak hanya di kementerian tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN. Direktur milenial Bank BRI. Di PT Pelni pun terdapat pemimpin dari generasi milenial. Saya ingin memastikan transformasi terutama kepemimpinan perempuan itu terjadi. Tak hanya itu, BUMN khususnya di BNI dan juga Pupuk Indonesia terdapat beberapa serikandi pemimpin perempuan. Dengan adanya pemimpin dari generasi milenial dan perempuan, diharapkan bisa membawa BUMN sebagai cermin semangat untuk perubahan yang lebih baik lagi. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Food Lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI.
Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global. Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Perjalanan Timnas U23 di Piala Asia U23 berakhir dengan kekalahan 1-2 di tangan Irak dalam perebutan peringkat 3. Kekalahan ini membuat Garuda Muda juga gagal lolos secara otomatis sebagai peserta Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia mampu tampil impresif di awal babak pertama saat kontra Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2024. Meski tampil tanpa sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di semifinal, Indonesia sempat mendominasi laga. Bahkan Garuda Muda menyerangkan gol lebih dulu di menit 18 melalui sepakan keras Ivar Jenner dari luar kotak penalti. Namun berselang 9 menit, Irak mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Said Tahsin. Irak menambah 1 gol lagi di babak extra time. Skor 2-1 tak berubah hingga peluit panjang. Irak meraih peringkat 3 sekaligus lolos ke Olimpiade Paris. Sementara Indonesia masih harus melalui babak playoff melawan Guinea untuk memastikan tempat di Olimpiade Paris. Pelatih timnas Shin Tae-yong menegaskan Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade lewat playoff melawan Guinea. 이미 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 두 팀 선수 양 팀이 3위를 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai Guinea harus diwaspadai karena separuh pemainnya bermain di liga-liga Eropa. Selain itu, pemain Guinea relatif lebih bugar dari Indonesia yang baru mengikuti turnamen Piala Asia U23. Serikat bulan Maret lalu itu dari katakanlah 26 pemainnya, separuhnya itu main di Eropa ya. Ada yang main di Leganes, ada yang main di Olympiakos. Itu klub-klub yang cukup besar di Eropa, dan itu menunjukkan bahwa potensi mereka sebagai pemain muda cukup baik. Sehingga menghadapi pemain seperti ini, pemain kita butuh kekuatan yang besar ya untuk menghadapi mereka. Pada saat bersamaan kita ini kan lebih lelah dibanding Guinea karena kita baru saja melewati pertandingan yang cukup padat di Piala Asia U23, bahkan rentang waktunya bisa dibilang sangat berdekatan dari satu laga ke laga berikutnya. Timnas U23 Indonesia harus menjalani playoff pada 9 Mei mendatang. Tim Guinea U23 berhak mengikuti playoff Olimpiade karena peringkat 4 di Africa Nation Cup 2023. Saat ini tim nasional Guinea berada di peringkat 76 FIFA. Timnas U23 Indonesia harus segera bangkit usai kegagalan melawan Irak. Persiapan sebaik mungkin perlu dilakukan untuk mengejar mimpi lolos ke Olimpiade setelah terakhir tim sepak bola Indonesia berpartisipasi di Olimpiade Melbourne 1956. Presiden Jokowi mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda usai meraih peringkat keempat di turnamen Piala Asia U23. Jokowi optimis timnas akan menang melawan Guinea dalam babak playoff memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Sangat bagus sekali. Semangat sangat bagus sekali. Optimis Pak lawan Guinea? Ya, pokoknya kalau harapan ditanya harapan ke saya pasti menang loh. Harus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Tetap di Sapa Indonesia Malam, tank Israel siaga di perbatasan Israel dan Gaza. Israel dilaporkan Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan
Minggu 5 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur. Pengungsian ini bangun. Saudara, sejak 7 Oktober 2023 hingga sekarang, militer Israel tak menghentikan serangannya ke jalur Gaza. Rentetan kebrutalan serangan Israel turut meningkatkan angka kematian warga Gaza. Serangan udara Israel di wilayah Gaza Tengah juga menghantam sebuah rumah. 1 orang tewas akibat serangan. Dilaporkan korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 34.000 jiwa dan 77.000 orang lainnya mengalami luka. Saudara, tradisi kuliner ala Jepang kerap dikenal di seluruh dunia. Salah satunya adalah ramen yang menjadi kuliner populer di sejumlah negara dalam 15 tahun terakhir. Sesaat lagi kami kembali. Gas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara.
memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sering dimasak tepat di depan pelanggan, hidangan yang tersaji di kedai ramen berikut ini dibanderol dengan harga sekitar 1.000 yen. Ramen yang disajikan pun beragam rasa dan juga versi lokal. Seperti apa rasanya? Karena kita akan melihat sesaat lagi pasta shoyu atau miso yang berbahan dasar kedelai asin dengan sedikit cabai. Jepang, kota sejuta daya pikat, selalu menggugah inspirasi. Tradisi kuliner ala Jepang kerap dikenal dimanapun di seluruh dunia. Ramen adalah salah satu kuliner populer di sejumlah negara dalam 15 tahun terakhir. Salah seorang mahasiswa asal Amerika Serikat menikmati wisata kuliner di Jepang, merasakan sensasi rasa berbeda. I think ramen is it's so soothing, it's so warm, and it's got such depth of flavor that trying the different ones is just like a very fun, very warm experience. So I think a lot of fun just to get to try a lot of the different ones. But I think that's why I like ramen, is there's so many different types of flavors that you can get with it that doesn't often pop up in the other food that I eat. Ada berbagai macam jenis ramen yang disajikan dapat menggugah selera. Mulai penyajian di kedai mewah hingga kedai pelosok gang sempit di Tokyo. Noodles and soup around the world is consumed in so many different countries. A lot of countries on the world have their own version of ramen in a way. So I think because of that, it's a dish that's easy to understand. It's a dish that's easy to get behind. Ramen khas Jepang memiliki kaldu dan rasa sup yang berbeda, disertai bawang bombay, bawang putih parut, jahe, minyak wijen, hingga berbagai topping rasa. Ini merupakan salah satu daya tarik ramen hingga terus berkembang ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kami tutup Sapa Indonesia Malam sampai di sini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini selama 1 jam ke depan? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Lim Fridianto. Dan saya masih tertarikan. Saudara Presiden Joko Widodo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club. Ulasan lengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Pelaku pembunuhan wanita dalam koper mencuri uang yang dibawa korban untuk menggelar resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei mendatang. YouTuber Dr. Richard Lee mengunggah video kliniknya yang dibobol maling, namun pihak kepolisian menyebut peristiwa tersebut cuma settingan.
Ya, kira acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik atap Masjid Universitas King Fahd di Dhahran, Arab Saudi runtuh akibat diguyur hujan deras. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. 39 kamar hotel di Jalan Merdeka Raya, Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang dipenuhi tamu ludes terbakar. Api dan asap tebal terlihat membumbung tinggi di atas bangunan hotel. Kepanikan sempat terjadi lantaran saat kebakaran, hotel dipenuhi tamu yang menginap untuk acara perlombaan ketintik. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat. Karena kesigapan tim pemadam kebakaran, api akhirnya dapat dipadamkan tanpa adanya korban. Informasi berikutnya, sebuah rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar Jumat siang. Penghuni rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Kebakaran terjadi di Jalan Swadaya 2, Kelurahan Cempaka Baru. Api diduga berasal dari korsleting listrik kipas angin yang diisi daya oleh penghuni rumah di lantai 2. 8 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Informasi lain, seorang kernet truk terjepit dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 truk di Klaten, Jawa Tengah. Dalam video amatir ini, saudara, seorang kernet terjepit kabin kendaraan sekitar 15 menit sebelum berhasil dievakuasi. Kernet truk yang mengalami luka pada bagian kaki langsung dilarikan menuju rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk mengurangi kecepatan dan berhenti di lampu merah. Namun truk di belakangnya tidak bisa melakukan pengereman dan membentur bagian belakang truk di depannya. Saudara, kecelakaan juga terjadi di Jalan Raya Diponegoro, Kota Semarang. Gara-gara pecah ban, sebuah mobil terguling usai menabrak tiang listrik. Polisi berupaya mengevakuasi 3 penumpang dari dalam mobil yang terguling Jumat pagi. Korban kecelakaan terdiri dari pengendara mobil, balita, dan lansia. Sebuah motor yang melaju dari arah yang sama sempat menabrak mobil dan menyebabkan 2 orang berboncengan terluka. Kita ke sorotan lain, saudara. Merasa tidak puas dengan kinerja polisi, keluarga korban pembunuhan menggelar aksi dengan memblokade jalur Trans Sulawesi. Polisi turun tangan menangkap 3 pengunjuk rasa. Kericuan berawal saat keluarga korban pembunuhan dalam kasus sengketa lahan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ingin bertemu pihak kepolisian. Mereka protes karena dari 4 yang terlibat hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena ditolak, keluarga korban lalu memblokade jalur Trans Sulawesi sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Polisi yang mencoba membubarkan massa terlibat saling dorong dengan warga. Informasi berikutnya, seorang pencuri di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihakimi warga karena terpergok saat membobol rumah. Saudara, amukan warga bermula saat pencuri yang hendak membobol rumah dengan cara mencongkel jendela terpergok pemilik rumah. Warga yang geram langsung mengeroyok pelaku. Beruntung, petugas yang datang ke lokasi segera membawa pelaku ke kantor polisi guna mencegah amukan warga yang lebih besar lagi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Saudara, dengan menggunakan pistol mainan, seorang perampok menggasak uang senilai Rp700.000 dari kasir minimarket di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sempat menodongkan pistol kepada karyawan minimarket dan mengambil uang senilai Rp700.000 dari laci kasir. Polisi kemudian menangkap pelaku dan memastikan pistol yang digunakan pelaku merupakan pistol mainan. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan aksinya lantaran butuh uang untuk bayar kredit sepeda motor. Sebelumnya, pelaku juga sempat beraksi mencuri handphone di sebuah warnet. Informasi berikutnya, seorang pemuda di Kota Pekanbaru Riau nekat membakar musola lantaran merasa sakit hati, ditegur oleh pengurus musola dan warga sekitar. Terekam CCTV, ulah seorang pemuda membakar bagian musola di Jalan Riau, Kelurahan Padang Terubuk. Pelaku menyalakan api di sekitar jendela musola lalu kabur pukul 1 dini hari. Api tidak sempat membesar karena warga langsung mengetahui adanya api di musola. Menurut Ketua RT setempat, pelaku kerap melakukan hal-hal yang meresahkan warga. Kita ke sorotan lain, Saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku santai soal akan berlabuh ke partai mana setelah tak diakui PDIP sebagai kader lagi. Gibran menyebut untuk saat ini pihaknya memang masih fokus ke pekerjaan yang ada di hadapannya. Namun, Gibran memastikan telah memetakan rencananya ke depan. Saat ditanya apakah akan mengikuti Jokowi ke parpol yang baru, Gibran mengaku tidak tahu menahu soal rencana Jokowi itu. Gibran memastikan rencana yang telah dipersiapkannya berbeda dengan Jokowi. Ya kalau saya santai aja ya. Kalau masalah bargaining dan lain-lain itu nanti yang menilai warga ya. Tuh, intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada, tetap turun ke akar rumput dan ya kalau urusan itu tadi bisa sambil jalan lah ya. Tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa, sudah kami siapkan ya, tenang aja. Informasi berikutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Al-Masaki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, persoalan yang digugat bersifat untuk mengganggu tergugat. Selain alasan vexatious litigation atau gugatan yang diajukan hanya untuk mengganggu tergugat, alasan lain ditolaknya gugatan yakni terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Ini artinya gugatan yang diajukan tidak bisa diterima ataupun dilanjutkan. Sebelumnya, Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih. Padahal, Almas mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran menjadi wakil presiden. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacu perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacu, kemudian dia mengajukan permohonan gugatan wan prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ. Karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. Saudara, memasuki masa tahapan pilkada, Partai Demokrat masih enggan mengungkap dukungan kepada salah satu nama yang akan maju menjadi bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut soal dukungan kini masih menjadi pembahasan di internal di partainya. Sebelumnya AHY mengatakan Partai Demokrat baru akan membahas bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta setelah penetapan hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Putaran kedua. Cukup ya. Bagaimana kondisi di internal Demokrat? Oh, belum. Masih dibahas. Makasih ya. Sementara itu, menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang menyebut Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju pada pilkada, Jokowi menegaskan masalah kampanye dalam pilkada merupakan urusan PSI sebagai parpol. Saat ditanya lebih lanjut soal pesan untuk PSI akan mengutamakan daerah mana saja di pilkada, Jokowi meminta wartawan bertanya langsung ke Kaisang.
kampanye pilkada PSI. Apanya? Kata Mas Kaisang, Bapak mau ikut turun bantu kampanye. Oh, itu urusannya PSI lah. Urusannya PSI. Sekali Pak, sudah 4 kali kita ketemu. Ada pesan PSI konsumsi mana nanti? Tanya ketua PSI. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi pelaku pembunuhan wanita dalam koper mencuri uang yang dibawa korban untuk menggelar resepsi pernikahan pada 5 Mei mendatang. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown without. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Saudara, tabir misteri dari temuan jenazah perempuan di dalam koper di Cikarang akhirnya semakin terang. Bukan hanya persoalan ekonomi yang melatar belakangi pembunuhan antar rekan kerja ini. Namun, ada motif asmara di balik pembunuhan. Tak sampai di situ saja. Pesta pernikahan pelaku yang tinggal menghitung hari harus dibatalkan karena sang mempelai pria harus diseret ke jeruji besi. Kesedihan terlihat jelas saat korban Rini Mariani dimakamkan di TPU Renca Bolang, Bandung, Jawa Barat. Keluarga tidak menyangka 2 hari tak ada kabar, korban malah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.
Kondisi jenazahnya pun mengenaskan, yakni ditemukan dalam koper di pinggir jalan. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan pada 25 April, saudara, yang sedang membersihkan sampah di Jalan Inspeksi Kalimalang. Petugas curiga dengan keberadaan koper hitam besar dan berat di pinggir jalan. Setelah diperiksa, ternyata ada jenazah seorang perempuan di dalamnya. Temuan jenazah dalam koper ini membuat geger warga yang melintas. Dari penyelidikan polisi, ini jelas kasus pembunuhan. Hampir sepekan menjadi misteri. Siapa pelaku pembunuhan jenazah dalam koper ini? Polisi akhirnya menangkap pelaku. Pelaku tak berkutik saat ditangkap oleh tim gabungan polisi di rumah istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Jejak pelaku pembunuhan Rini Maryani terendus dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Pelaku diketahui kabur ke Palembang 2 hari setelah membunuh korban. Dan saudara, inilah Ahmad Arif Ridwan Nuloh, pelaku pembunuhan Rini Maryani yang jasadnya dibuang dalam koper. Pria berusia 29 tahun ini merupakan rekan kerja dari korban. Pengungkapan pelaku ini membuat keluarga korban sangat terkejut. Lantaran sehari setelah korban dibunuh, keluarga korban sempat bertemu dengan pelaku di kantor korban. Pelaku sempat meminta keluarga tak melaporkan kasus ini kepada polisi dan menggiring opini yang membuat keluarga korban curiga pada suami korban. Namun, tuduhan ke suami korban itu tak terbukti. Suami korban kini bisa bernafas lega karena tak lagi dicurigai sebagai dalang pembunuhan sang istri. Suami korban mengakui memang hubungannya dengan istri tak harmonis. Namun, tak terbersit dari ganda melakukan hal keji. Seminggu kemarin tuh sempat bertemu dengan pelaku di kantor pusatnya. Dan saya sama anak almarhum yang pertama tuh sempat ngobrol juga gitu dengan pelaku tuh, dan pelaku memang menyarankan saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu dan menyarankan untuk membicarakan secara kekeluargaan dan keluarga pihak suaminya, karena opini yang beredar kemarin itu memang menyudutkan dari pihak orang terdekatnya. Namun hal itu dibantah, sangat-sangat dibantah, karena ternyata pelakunya bukan dari orang terdekat, melainkan dari orang kantor pusatnya. Ini menyudutkan saya, dan saya bangga, dan saya makasih kepada anak saya juga tetap dalam pendidikan. Buat saya bukan pelakunya. Saya mengganti rumahnya, keluarga juga masih ada. Jadi semua saudara akhirnya kan udah tahu bahwa si pelaku itu, jadi akhirnya semua gugur. Bak petir di Siang Bolong, penangkapan Arif juga membuat keluarga istri yang baru saja dinikahi pada Maret lalu terkejut. Apalagi Arif digiring saat berada di rumah keluarga istri di Palembang. Syok sudah pasti dirasakan istri pelaku. Lantaran pelaku akan menggelar pesta pernikahan pada tanggal 5 Mei. Namun semua rencana itu akhirnya pupus. Gedung Auditorium Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan ini, saudara, seharusnya akan didekorasi menjadi lokasi pesta pernikahan dari Ahmad Arif dan sang istri yang akan digelar pada Minggu 5 Mei. Namun karena mempelai pria yakni Arif diseret ke jeruji besi akibat membunuh rekan kerjanya, pesta pernikahan itu terpaksa harus dibatalkan oleh istri pelaku. Tanda pernikahan yang sudah terpasang dibongkar. Uang sewa gedung yang sudah lunas pada sepekan lalu diminta kembali oleh pengantin perempuan. Lantaran hajatan tak jadi digelar. Oh, minta pengembalian segala itu diproses dulu. Kita pastikan dulu, nah apa ya tidak kan hukum itu kan tertulis ya. Yang pasti tidak bisa 100% karena itu sudah rugi ya kan. Pak, ini gedungnya sudah didekorasi untuk resepsi pelaku. Oh, tendanya sudah terpasang kemarin, dibongkar itu. Bongkar lagi. Sudah pindah sampai itu terpasang. Terungkapnya kasus pembunuhan perempuan dalam koper ini tak lepas dari rekaman CCTV. Jejak Arif sebagai pelaku pembunuhan Rini Maryani terendus polisi dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Pelaku adalah orang yang terakhir terlihat bersama korban sebelum akhirnya korban ditemukan meninggal dunia.
Dan saudara, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel di Jalan Kebun Kawung, Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dan korban diketahui masuk ke hotel pada Rabu 24 April 2024 pukul 9.51. Pelaku dan korban bertemu di hotel untuk berkencan. Sore harinya, pada pukul 18.39 WIB, pelaku membawa korban yang sudah tak bernyawa di dalam koper. Sebelum pelaku keluar membawa jenazah korban, ternyata pelaku diketahui 2 kali membeli koper untuk membuang jenazah korban. Dan saudara, ada 2 motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh korban, yakni marah karena saat kencan korban menanyakan kejelasan status hubungan dan meminta dinikahi. Lalu motif lain adalah pelaku ingin menguasai harta korban. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Lalu ada hubungan apa antara pelaku dengan korban ini, saudara? Pelaku Ahmad Arif dan korban adalah rekan kerja satu perusahaan, namun berbeda cabang. Ahmad Arif bekerja sebagai auditor di kantor pusat daerah Tangerang, sedangkan korban adalah kasir di kantor cabang Bandung yang sehari-hari bertugas menerima setoran uang. Perkenalan keduanya terjadi pada bulan Desember saat pelaku ditugaskan ke kantor cabang di Jawa Barat. Dari pekerjaan, hubungan keduanya semakin dekat hingga berkembang menjadi hubungan spesial. Keduanya pun kembali berkencan pada April lalu. Padahal saat itu pelaku baru saja menikahi istrinya. Diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kobe cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe, disitulah terjadi perkenalan. Selain menghabisi nyawa korban, Arif mengambil uang perusahaan 43 juta rupiah yang dibawa korban. Namun polisi hanya menyita 36 juta rupiah saja dari Arif. Lantaran sebagian uang ini telah digunakan Arif untuk menghilangkan jejak pembunuhan, seperti membeli koper dan menyewa kendaraan rental untuk membuang korban, dan sebagian dititipkan ke ibu pelaku. Uang ini menurut rencana akan digunakan pelaku untuk keperluan biaya resepsi pernikahan pada 5 Mei. Fakta baru pun terungkap jika tersangka pembunuhan Rini Mariani tidak hanya 1 melainkan 2. Polisi menetapkan tersangka baru yang merupakan adik kandung Arif. Arif ternyata turut melibatkan sang adik untuk membantu membuang koper berisi jenazah korban di Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya saat itu bersama-sama menggunakan mobil rental. Dan polisi belum menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Namun Arif dan sang adik terancam dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang hukuman maksimalnya 20 tahun penjara. Saudara, usai jeda ada informasi YouTuber Dr. Richard Lee mengunggah video kliniknya yang dibobol maling, namun pihak kepolisian menyebut peristiwa tersebut cuma settingan. Informasi selengkapnya, berita utama akan segera kembali. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Kompas Up dipersembahkan oleh Morigro.
Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya masih Tarigan. Saudara, 2 bangunan bedeng semi permanen dan 1 bengkel sepeda motor di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ludes terbakar. Kobaran api cukup cepat membakar bangunan tersebut lantaran material bangunan semi permanen tersebut terdiri dari sejumlah bahan yang mudah terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui warga dari asap yang membumbung di atas salah satu bedeng. Warga yang panik lalu berteriak minta pertolongan ke warga lain. Warga pun saling bahu-membahu memadamkan api. Namun besarnya kobaran api membuat warga kesulitan memadamkannya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, perjuangan Garuda Muda versus Irak. Saudara, Indonesia terpaksa harus melalui babak playoff untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hal ini setelah Garuda Muda kandas dari Irak 1-2 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Asa Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara langsung gagal. Usai dikandaskan oleh Irak 1-2 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Indonesia sempat unggul terlebih dahulu setelah tendangan keras Ivar Jenner dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Irak Hussein Hasan. Irak U23 kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Zaid Tahsin setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Mimpi Garuda lolos ke Olimpiade melalui posisi ketiga Piala Asia U23 gagal setelah Irak berhasil mencetak gol penentu kemenangan melalui Ali Jassim di menit 94. Hasil ini sangat disayangkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kini, Garuda Muda harus berjuang meraih tiket Olimpiade Paris 2024 menghadapi perwakilan Afrika Guinea di babak playoff. 네, 일단 이라크 팀이 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에
많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 뭐 두 팀 선수 양 팀이 3일을 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Meski mengaku kecewa atas hasil akhir pertandingan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, utamanya orang tua pemain timnas U23, masih punya harapan menang pada pertandingan melawan Guinea. Mudah-mudahan tetap semangat untuk membawa merah putih ke depannya untuk menuju Olimpiade Paris. Masih ada kesempatan kedua ketemu Guinea itu dari Afrika ya Pak? Betul. Permainan cukup bagus walaupun saya cepat nahan napas dari tadi. Sama Pak. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat, perjuangan masih panjang. Doa dan dukungan diberikan masyarakat Indonesia agar Garuda Muda bisa menang melawan Guinea dan berhasil tampil di Olimpiade Paris 2024. Pertandingan melawan Guinea akan berlangsung pada 9 Mei 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, saudara, pencurian klinik Dr. Richard Lee. Saudara, Dr. Richard Lee mengunggah video kliniknya dibobol maling. Pihak kepolisian menyebut peristiwa tersebut cuma settingan. Viral di media sosial, klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee di Padang, Sumatera Barat dibobol maling. Peristiwa tersebut diunggah oleh Richard Lee di akun media sosialnya. Dalam video tersebut, Richard Lee bahkan menjanjikan imbalan 10 juta rupiah bagi netizen yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Padahal di situ ada CCTV ya, amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang, berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku, informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orangnya. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya, itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Setelah video tersebut menjadi heboh, pihak kepolisian lantas melakukan penelusuran. Dan dari hasil interogasi polisi terhadap pelaku perampokan, kejadian tersebut ternyata hanyalah rekayasa. Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Adapun Richard Lee membantah peristiwa perampokan di kliniknya adalah rekayasa. Ia menegaskan kalau masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita bohong tersebut untuk membuat laporan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Informasi berikutnya, parkir berujung penganiayaan. Saudara, tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir tasyakuran, seorang pria di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur nekat menganiaya tetangganya menggunakan senjata tajam. Korban pun mengalami luka parah. Aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis malam lalu. Aksi penganiayaan ini direkam sendiri oleh istri pelaku. Sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat cekcok. Pelaku tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir kendaraan tamu korban yang saat itu menggelar tasyakuran. Warga yang mengikuti tasyakuran tak bisa menghalangi aksi pelaku karena insiden terjadi dengan cepat. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis karena mengalami luka parah di bagian wajah. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi tak lama setelah menganiaya korban. TKP, setelah cek TKP, kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan
korban berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi yang lain serta keterangan tersangka. Kemudian tersangka Ansori kita lakukan penangkapan dan kemudian kita lakukan penahanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan hingga mengakibatkan korbannya terluka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Berita pilihan berikutnya, saudara, kapal wisatawan terbakar. Kapal wisata terbakar, 33 penumpang terjebak di dalamnya, saudara. Tim SAR berjibaku berupaya menyelamatkan seluruh penumpang. Kapal wisata terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 2 Mei. Angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kapal yang mengangkut 33 penumpang, wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, termasuk kru kapal. Tim SAR gabungan langsung menuju lokasi dan berupaya mengevakuasi seluruh penumpang kapal, dibantu kapal wisata lainnya di sekitar lokasi kejadian, sehingga seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi. Namun ada 4 kru kapal yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan akibat menderita luka bakar di bagian tubuh, menderita sesak napas. Evakuasi berjalan dengan aman dan lancar, di mana dari POB sebanyak 33 orang, kami mengevakuasi 4 orang yang mengalami luka terbakar, yaitu 2 orang, satunya luka terbakar ringan dan 1 luka terbakar berat, dan 2 orang lagi itu mengalami sesak napas. Keempat orang itu kami evakuasi, atau tim SAR gabungan evakuasi ke rumah sakit Siloam, Labuan Bajo. Kapal wisata ini terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Diduga penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek di kamar mesin kapal. Citos Natun, Kompas TV, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan berita pilihan terakhir, saudara, suami mutilasi istri. Seorang pria di Ciamis, Jawa Barat tega menghabisi nyawa istrinya. Ia bahkan menunjukkan jenazah istrinya kepada warga. Penangkapan pelaku pembunuhan di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis pada Jumat pagi berlangsung dramatis. Petugas gabungan bersama warga tampak menahan pelaku Tarsum, yang saat itu memegang senjata tajam dan berontak saat diamankan. Pria berusia 41 tahun ini ditangkap karena tega membunuh dan memutilasi istrinya. Petugas kami, khususnya Polsek Ranca, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan peristiwa tersebut. Anggota kami segera turun ke TKP, termasuk dari Polres juga dipimpin Pak Kasatreskim masuk ke sini. Dan barusan selesai pelaksanaan olah TKP. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia, termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, tersangka berkeliling dan menunjukkan korban kepada warga. Tindakan pria berusia 41 tahun itu lantas membuat warga ketakutan dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Tersangka Tarsum kini sudah diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalami motifnya melakukan pembunuhan. Polisi menduga tersangka tega menghabisi nyawa istrinya lantaran mengalami depresi. Gede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Usai jeda, saudara, berita utama akan kembali dengan informasi keributan pecah saat penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Tidak terima barang dagangannya disita, sejumlah PKL bentrok dengan Satpol PP. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah, manis alami dari buah. Tropicana Slim. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown without. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Opa! Tidak!
Penasaran ada batuk di antara kita? Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Saudara, keributan pecah saat penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Tidak terima barang dagangannya disita, sejumlah PKL bentrok dengan Satpol PP. Pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang berusaha mengusir Satpol PP. Para PKL mempertahankan perlengkapan dagang mereka agar tidak disita petugas. PKL juga menuntut ada alternatif tempat bagi mereka berdagang. Petugas akhirnya mengambil langkah mundur untuk menghindari kondisi semakin memanas. Kita sudah jauh-jauh hari sudah melakukan komunikasi dengan para pedagang di Pantai Padang karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PKL ini harus mentaati peraturan. Tapi kalau seandainya ada tuntutan mengenai tempat atau perpindahan atau kelayakan tempat, itu mungkin bisa ini berhubungan dengan dinas terkait. Kita ke sorotan berikutnya. Presiden Joko Widodo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club. Presiden Jokowi merespons baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk forum silaturahmi antar presiden bernama Presidential Club. Jokowi tidak mempersoalkan jika forum Presidential Club digunakan sebagai wadah memberi saran dari presiden terdahulu untuk presiden terpilih. Saat ditanyakan soal pembentukan kabinet baru, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih. Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo ingin membentuk Presidential Club sebagai forum silaturahmi presiden terpilih dengan presiden terdahulu. Rencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagus. Meminta pendapat Pak. Bagus. Kalau misalkan jadi dijadwalkan seminggu sekali bagaimana Pak? Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu? Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh.
Saudara, ratusan pengunjuk rasa menghadang polisi yang berusaha memindahkan dan membongkar barikade demonstran pro-Palestina di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya, saudara, aksi demonstrasi pro-Palestina digelar di sejumlah universitas di Amerika Serikat sejak 17 April 2024 lalu. Dalam aksinya, para demonstran yang kebanyakan mahasiswa itu mendirikan tenda dan menduduki bangunan di kampus mereka. Mereka menuntut agar sekolah berhenti melakukan bisnis dengan Israel karena tindakan Israel dalam perang di Gaza. Total, hampir 2.200 orang ditangkap polisi selama unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di kampus-kampus di seluruh wilayah Amerika Serikat. Presiden Joe Biden Kamis waktu setempat membela hak para mahasiswa untuk menggelar aksi protes damai, namun ia mengecam kekacauan yang terjadi beberapa hari terakhir. In fact, peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Threatening people, intimidating people, instilling fear in people is not peaceful protest. It's against the law. Dissent is essential to democracy. But dissent must never lead to disorder or to denying the rights of others so students can finish the semester and their college education. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, militer Israel tak menghentikan serangannya ke jalur Gaza. Rentetan kebrutalan serangan Israel turut meningkatkan angka kematian warga Gaza. Serangan udara Israel di wilayah Gaza Tengah menghantam sebuah rumah. 1 orang tewas akibat serangan. Dilaporkan hingga kini, korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 34.000 jiwa dan 77.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Saudara, atap Masjid Universitas King Fahd di Dhahran, Arab Saudi runtuh akibat diguyur hujan deras. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mau untung, pakai Arko. Tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung, pakai Arko. Tinggal sorong. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Saudara, sebuah truk menabrak pagar pembatas jalan tol hingga pindah jalur dan terguling di ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Satu mobil terkena imbas kecelakaan ini. Truk dan muatan kontainer terguling hingga melintang di tengah ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Sebuah mobil terkena tiang lampu penerangan jalan imbas kecelakaan truk. Menurut korban, pengemudi truk kontainer melaju dari arah Rorotan menuju Pulau Gebang, menabrak pagar pembatas tol Jor dan berpindah jalur. Kondektur truk kontainer mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Informasi berikutnya, seorang pria penjaga toko ditemukan tewas di sebuah ruko 2 lantai di Jalan Lautse, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jenazah korban terungkap setelah warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap yang berasal dari dalam ruko. Bersama petugas Satpol PP, warga kemudian masuk melewati pintu depan ruko yang tidak terkunci dan mendapati korban telah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban dan jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSCM untuk dilakukan visum. Seorang pria mabuk melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korbannya terluka parah. Saudara, penganiayaan ini sempat terekam kamera CCTV yang berada di sebuah gang di Cipinang, Pulau Jatinegara, Jakarta Timur. Korban sempat melakukan perlawanan, namun terjatuh dan tak bisa menghindari pelaku yang menganiayanya. Korban mengaku tidak mengenal pelaku, namun saat penyerangan diketahui pelaku dalam kondisi mabuk. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan sudah melapor ke polisi. Beralih ke informasi lain, saudara, seorang pencuri sepeda motor yang telah beraksi sebanyak 6 kali berhasil diringkus Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur. Inilah rekaman CCTV yang saat pelaku melancarkan aksinya di wilayah Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka membawa kabur motor setelah masuk ke halaman rumah korban. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah melakukan aksi pencurian motor hingga 6 kali. Saudara, ular sanca sepanjang 5 meter dievakuasi petugas damkar dari dalam mobil warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat evakuasi, ular sempat bersembunyi di antara ban dan badan mobil sehingga membuat petugas kesulitan. Keberadaan ular diketahui saat pemilik mobil akan menggunakan mobilnya. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Ular kemudian dibawa ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk ditangani lebih lanjut. Informasi berikutnya, atap sebuah masjid di Universitas King Fahd di Dahran, Arab Saudi runtuh akibat diguyur hujan deras pada Rabu waktu setempat. Beruntung tidak ada korban dalam runtuhnya atap masjid.
Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Selain pelaku utama pembunuhan perempuan dalam koper, polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper yang ternyata adalah adik dari pelaku. Back timnas Indonesia yang bermain di Ipswich Town, Inggris berpeluang bisa dimainkan dalam laga playoff Olimpiade Paris melawan timnas Guinea 9 Mei mendatang. Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan khusus untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya. Menurut Ketua RT, warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Jenazah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa gitu kan? Ya, untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Diamankan ya, pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya, pastinya kita akan lakukan. Ya, 7:30 mungkin. 7:30. Nah, setelah ditawari itu Pak RT gimana sih kan? Saya mau nolongin, cuman saya takut karena dia masih bawa senjata, gitu, bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Kita ke kasus lainnya, saudara. Selain pelaku utama, polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Satu tersangka baru yang ditetapkan polisi adalah adik pelaku. Dalam kasus ini, adik pelaku berperan membantu membuang koper yang berisi jenazah korban ke Kalimalang.
Dari penyelidikan polisi, sebelum membuang jenazah korban, pelaku sempat menjemput adiknya untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Terkait kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya, istri pelaku pembunuhan mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung. Permintaan pembatalan disampaikan istri pelaku melalui wedding organizer pada tanggal 2 Mei kemarin. Padahal biaya sewa gedung sudah dilunasi sejak minggu lalu. Akibat pembatalan ini, dekorasi yang perlahan sudah mulai terpasang di gedung kini kembali dibongkar. Seminggu lalu pelunasan. Nah, karena mereka tuh nikah sudah di bulan Maret, kemudian di tanggal 5 April ini adalah resepsi di sini. Ada kejadian itu karena mereka lewat PO, ya mau begitu. Ada pembatalan karena ada kejadian itu. Ini gedungnya sudah didekorasi untuk resepsi pelaku. Oh, tendanya sudah terpasang kemarin, dibongkar itu. Dibongkar lagi. Tenda samping sudah terpasang. AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya, yakni Ahmad Arif Ridwan, yang kini telah ditetapkan tersangka. Polisi mengatakan, motif tersangka tega membunuh korban karena persoalan asmara. Tersangka tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Polisi juga menyebut ada motif ekonomi di balik pembunuhan ini, di mana tersangka mengambil uang perusahaan yang dibawa korban sebesar 43 juta rupiah. Menurut rencana, uang tersebut akan digunakan tersangka untuk membayar biaya resepsi pernikahannya pada 5 Mei 2024. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Selain tersangka Ahmad Arif, polisi juga menetapkan adik kandung pelaku sebagai tersangka karena membantu membuang koper berisi jenazah korban ke Kalimalang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus pembunuhan perempuan di dalam koper, kita akan bergabung dengan Kompol Gurnald Patiran, Kapolsek Cikarang Barat. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak Nia. Ya, dari perkembangan penyelidikan, apa yang akhirnya menjadi motif pelaku membunuh dan juga membuang jenazah korban? Apakah ekonomi, asmara, atau ada dugaan motif lain, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, pertama-tama kami dari kepolisian menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban RM, almarhum RM, atas meninggalnya Ibu RM, almarhum RM, pada kejadian tersebut.
Kemudian untuk yang kedua, dari pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan dari awal sampai nanti tuntas kasus ini dengan profesional. Jadi dapat dijelaskan kembali untuk motif daripada pembunuhan ini. Yang pertama yang sudah disampaikan Bapak Direktur Kriminal Umum tadi pagi saat rilis ya mengenai asmara, kemudian ada juga motif sakit hati karena ucapan pelaku kepada korban, di mana korban meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Nah, kemudian setelah itu ada cekcok mulut, kemudian ada kata-kata yang keluar dari korban yang membuat emosi ataupun amarah pelaku sehingga pelaku tega berbuat pembunuhan tersebut. Dan juga yang ketiga, tetap aja motif ekonomi ada mendasari perbuatan tersebut. Motif ekonomi ini mohon dikoreksi, artinya karena dipicu ada uang perusahaan yang dibawa oleh korban yang kemudian dibawa oleh pelaku. Apakah memang ada pembuktian bahwa pelaku ini sengaja untuk mengambil uang atau seperti apa? Jadi untuk pelaku ini tidak, hasil pemeriksaan kami, pelaku tidak ada niatan untuk sengaja mengambil uang. Nah, namun karena korban sudah meninggal dunia dan ada uang di situ, di TKP itu, maka itu diambil oleh korban untuk membiayai segala macam operasional setelah membunuh korban. Mulai dari membeli koper, 2 kali membeli koper, kemudian menyewa mobil untuk menuju ke Bitung, Tangerang, dan menyewa mobil rental untuk kembali ke arah Cikarang, Kalimalang, dan menuju ke Bandung. Demikian. Jadi memang duit yang ada itu tidak direncanakan untuk dirampok ataupun dicuri. Kita bisa mendengar juga dari untuk biaya pernikahan pada tanggal 5 April ini sudah dilunasi oleh pihak mempelai pria maupun wanita. Jadi untuk motif ekonomi di sini ada karena pelaku mengambil uang yang ada pada korban, uang di mana uang itu adalah uang dari perusahaan. Begitu. Apakah betul bahwa memang adanya uang ini awalnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk semacam mencoba untuk mengancam korban atau menjadi pemicu dari percekcokan, Pak? Untuk uang ini setelah disampaikan masalah pernikahan, korban meminta menikah, si pelaku mencoba memberikan dalil apabila mau menikah kita pakai saja uang perusahaan ini, sehingga korban otomatis menolak. Nggak boleh, ini uang perusahaan, saya mau menyetor ke bank BCA. Nah, disitulah dipaksa terus oleh pelaku untuk korban agar korban tidak meminta menikah. Mungkin sampai keluar akhirnya ada kata-kata yang memicu sakit hati pelaku ya? Betul, ada kata-kata yang memicu sakit hati pelaku ya, cekcok mulut antara pelaku dan korban sehingga pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut. Oke, berarti dengan adanya penjelasan bahwa memang pelaku tidak ada niat untuk mengambil uang perusahaan atau uang yang dibawa oleh korban dari awal, berarti ini mencoret adanya kemungkinan pelaku dijerat dengan pasal perampokan ya Pak ya? Berarti ini benar-benar murni bahwa pembunuhan? Untuk sementara yang dapat kami sampaikan setelah serangkaian aksi, serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, mungkin yang bisa kita sangkakan itu ada 338 KUHP, kemudian 339 dan 365 ayat 1 dan 3. Mungkin sementara itu, Mbak Nit. Masihkah ada kemungkinan dikembangkan mengingat bahwa memang pelaku ini akhirnya berusaha menyembunyikan, membeli koper, kemudian jenazahnya juga dibuang begitu? Pasti akan kami terus dalami untuk kasus ini, terus kami dalami apabila ada perkembangan ataupun ada perkembangan dalam penyidikan ini akan kami
publikasikan juga kepada media. Terakhir Pak, mohon sejauh mana artinya keterlibatan tersangka baru ini merupakan adik pelaku? Baik, untuk adik pelaku AT ini terlibat yang mana dia dijemput oleh kakaknya di Bitung, Tangerang untuk sama-sama membuang jenazah korban yang dalam koper ini. Dari awal diajak, AT ini tidak mengetahui apa isi koper. Sampai di perjalanan di dalam tol menuju Kalimalang, Cikarang, baru diberitahu oleh kakaknya bahwa kakaknya telah membunuh wanita dan diletakkan di dalam koper. Nah, setelah mendengar itu, AT tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membantu kakaknya. Sesampainya di lokasi pembuangan koper itu, AT membantu tersangka untuk mengamati di sekitaran mobil, situasi di sekitaran mobil itu sepi, aman untuk dibuang. Nah, kemudian AT membantu kakaknya untuk mengangkat koper tersebut untuk dibuang ke tempat sampah di pinggiran Jalan Inspeksi Kalimalang. Baik, terima kasih informasinya Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patirat sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, Saudara. Di antaranya mengenai back Timnas Indonesia yang bermain di Ipswich Town, Inggris, berpeluang bisa dimainkan dalam laga playoff Olimpiade Paris melawan Timnas Guinea tanggal 9 Mei mendatang. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Wow. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level.
Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan pesta kuliner sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda usai meraih peringkat keempat di turnamen Piala Asia U23. Jokowi optimistis timnas akan menang melawan Guinea dalam babak playoff memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Meskipun kalah melawan timnas Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia 2024, Presiden Joko Widodo menilai timnas Indonesia sudah tampil baik. Presiden juga optimistis timnas Indonesia mampu melaju ke Olimpiade Paris meski harus melewati babak playoff melawan timnas Guinea. Wah, sangat bagus sekali. Semangat sangat bagus sekali. Optimis Pak lawan Guinea? Ya, pokoknya kalau ditanya harapan ke saya pasti menang loh. Harus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Meski gagal meraih peringkat ketiga dan mengamankan tiket langsung ke Olimpiade Paris, pelatih timnas Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas keberhasilan Irak mendapat tiket otomatis ke Olimpiade Paris. Pelatih Shin juga berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia atas kerja kerasnya selama pertandingan. Indonesia masih berpeluang lolos Olimpiade Paris lewat pertandingan playoff tanggal 9 Mei nanti melawan tim asal Afrika, Guinea. 네, 일단 이라크 팀이 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 두 팀 선수 양 팀이 3위를 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan akan memanggil pemain belakang Indonesia yang bermain di klub Ipswich Town, Inggris. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Elkan Bagot, namun belum mendapat balasan. Ketua Tim Nasional Timnas Sumarji menyebut 5 pemain Timnas U23 yang bermain di luar negeri, yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choan, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan bisa langsung terbang ke Perancis untuk memperkuat timnas. Namun Justin Hapner harus kembali ke klubnya di Korea Selatan. Melalui pesan singkat, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan para pemain abroad akan terbang ke Paris, sementara Justin Hapner akan kembali ke klubnya Cerezo Osaka setelah pertandingan. Setelah gagal menang di laga melawan Irak, jalan satu-satunya Indonesia agar bisa mendapat tiket ke Olimpiade adalah jalur playoff, saudara. Namun timnas U23 sudah ditunggu oleh wakil Afrika, yaitu Guinea, di babak playoff yang akan digelar pada 9 Mei mendatang. Garuda Muda terpaksa harus mengakui keunggulan dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23.
Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kalah 1-2 oleh Irak. Kalah dari Irak, Indonesia tak hanya gagal menempati juara ketiga Piala Asia U23. Indonesia juga gagal memastikan tiket ke Olimpiade. Namun asa terakhir masih dimiliki oleh Timnas U23 lewat jalur play-off melawan wakil Afrika Guinea. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan berharap tim asuhan Sinteyong bisa cepat move on usai dikalahkan Irak. Sebab Garuda Muda hanya memiliki waktu sepekan untuk mempersiapkan diri menghadapi Guinea pada laga play-off Olimpiade. Lupakan semua kejadian-kejadian Uzbek, Irak, itu sudah lewat, nggak usah diingat-ingat ya, kita move on aja. Tapi sekarang fokus 100% diarahkan ke Guinea. Ya, sambil tentunya mencari video-video dari Guinea bertanding, mereka kan itu perlu untuk memutar lagi di hadapan anak-anak, melihat penampilan Guinea itu bagaimana, siapa pemain-pemain hebat mereka yang bisa kita mungkin antisipasi, kan perlu itu. Jangan kita buta sama sekali, kita nggak tahu kekuatan ini. Apalagi kita baru pertama ketemu dengan Guinea, pasti ada lah cuplikan-cuplikan mereka, kita bisa lihat. Jika sedikit mengintip kekuatan lawan timnas Indonesia di play-off, Garuda Muda tak bisa menganggap enteng lawannya kali ini. Guinea diketahui diperkuat oleh sebagian besar penggawa tim seniornya. Banyak pemain Guinea bermain di klub-klub Eropa. Kekalahan dari Uzbekistan dan Irak harus segera dievaluasi oleh Sinteyong dan tim asuhannya sebagai modal menantang sang wakil dari Afrika. Skema terakhir untuk lolos ke Olimpiade terpaksa harus dilalui Timnas Indonesia U23, yaitu jalur playoff melawan wakil Afrika Guinea. Lalu seberapa besar peluang kita dan apa yang harus dipersiapkan untuk melawan wakil Afrika? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Wesley. Selamat malam Mbak. Bung, kita kan katakan ini mau tidak mau ya, kita harus menempuh jalur playoff karena memang tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah sampai akhir begitu. Timnas kita dituntut untuk segera move on, fokus lawan Guinea. Apa yang bisa dikoreksi dan juga dievaluasi? Ya, kita harus akui tim kita tidak siap untuk bermain dalam jumlah pertandingan yang banyak dan waktu yang singkat. Recovery kita tidak sebaik tim lain karena kalau kita lihat dari seluruh tim yang bermain, hampir semua melakukan rotasi cukup banyak. Di Indonesia hanya 16 pemain yang pernah turun sebagai starter. Bandingkan dengan Jepang yang 22 pemain. Hanya menyisakan satu kiper yang tidak turun. Dan kemudian Uzbekistan yang finalis juga melakukan 22 pemain yang pernah turun sebagai starter. Dan tidak pernah ada yang pemain yang tidak tergantikan. Di Indonesia, Arhan dan Marcelino tidak tergantikan dari seluruh pertandingan. Jadi recovery kita memang tidak sebaik tim-tim lain di turnamen. Nah, di peluang ada, waktu kita punya cukup banyak. Saya setuju ketika Sintayong mengatakan dia akan memberikan waktu libur kepada pemain untuk tidak memikirkan bola sama sekali, tidak menyentuh bola. Mungkin hanya recovery pemulihan, berenang atau di gym. Itu untuk menghilangkan kejenuhan mereka yang di turnamen yang begitu padat itu, Mbak. Artinya kita bisa katakan stamina dari para pemain ini yang kemudian harus dijadikan evaluasi. Anda menyebut bahwa kalau dari katakan 6 race panjang, pemain kita tidak terlatih untuk bermain secara full, tapi hanya setengahnya begitu. Apakah urusan mental ini juga masih menjadi hal yang dibebani oleh timnas, mengingat 2 pertandingan terakhir tidak sebaik pertandingan-pertandingan sebelumnya? Kalau fisik sudah tergerus, otomatis itu mempengaruhi banyak hal, Banti ya, bahwa mental itu mempengaruhi permainan yang efektif, efisien, game plan yang disiapkan oleh pelatih itu belum tentu bisa jalan kalau fisiknya sudah tergerus. Nah, tergerus itu juga bisa dipengaruhi juga oleh beban bahwa ekspektasi kita yang euforia kita yang luar biasa setelah lolos ke perempat final sebagai tim debutan, tampil sangat baik melawan Yordania, lalu lawan Korea Selatan kita bisa menang. Euforia itu yang kita harus waspadai. Jadi saya berkali-kali mengatakan tolong euforia jangan sampai masuk kamar ganti, jangan sampai masuk ke kamar tidur pemain. Lupakan sosial media, itu tekanan itu luar biasa. Tanpa disadari itu kadang-kadang secara profesional pun pemain harus paham bahwa mereka tanpa mereka sadari itu akan kebawa ke dalam benak pikiran mereka dan turun ke lapangan. Jadi beban itu pun tidak hanya dari luar, di kamar ganti segala ucapan siapapun yang masuk kamar ganti itu bisa jadi beban loh, Mbak.
Saya bisa membayangkan karena mengingat 13 pemain dari timnas Guinea ini kan mereka sudah bermain di tim-tim Eropa ya. Sementara kita masih sangat minim, kemudian juga awam dengan tim-tim Afrika. Apa yang harus dilakukan secara krusial dalam waktu yang tidak begitu banyak oleh Shin Tae-yong dan juga tim? Ya, tanggal 9 kita menghadapi Guinea, ini jam 2 siang kalau tidak salah, di waktu Indonesia bagian Barat, dan bahwa kita tidak punya video-video yang terkini dari tim Guinea ini, iya. Sementara tim lawan bisa melihat kita, penampilan kita di 6 pertandingan Piala Asia U23. Sementara kita harus melihat tahun lalu ketika mereka gagal di Piala Asia U23. Tapi ketika mereka tampil di Piala Afrika, maksud saya, Piala Afrika 23 itu tidak mudah untuk mengalahkan Guinea. Tim juara Maroko di fase grup itu mengalahkan mereka harus butuh 2 penalti. Mali juga butuh ada penalti untuk menyingkirkan Guinea. Jadi peringkat mereka yang 76 itu di FIFA ya, yang tim senior mereka itu memperlihatkan bahwa sepak bola mereka lebih sering bertanding berlaga dibandingkan tim kita yang saat ini ya oke, kita meranjak naik 134 posisi kita, tapi lihat komparasi itu saja kita sebenarnya sudah ya bisa dibilang kita tidak sebaik itu dari tingkat internasional. Oke, jam terbang nanti yang mempengaruhi ya, apalagi ini secara rata begitu. Katakanlah saja bahwa kita tetap harus optimistis. Apa yang bisa dimainkan untuk menjadi modal? Singkat saja, Bung. Kembali ke fokus ke pertandingan, lupakan semua tekanan, euforia, beban, harapan-harapan yang kadang-kadang tanpa kontrol masuk ke dalam kamar ganti, kamar pemain. Jadi kembali ke game plan, saya berharap tim Shin Tae-yong bisa menemukan video-video untuk menonton pertandingan Guinea dan meracik strategi yang pas, seperti kita memberikan kejutan kepada Yordania, dan itu membuat kita melihat harapan itu ada pada tim asuhan Shin Tae-yong. Saya pikir kita masih punya kesempatan selama kita turun dengan stamina yang sama, memulai dari nol. Jangan lagi kita ingat-ingat semua pertandingan yang di Piala Asia U23. Sepakat saya, nothing to lose. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan berikan doa yang terbaik tanggal 9 nanti. Selamat malam, Bung. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP yang diduga dianiaya senior hingga tewas. Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol, si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. 60 menit special report setiap minggu di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Agin Fridianto. Sebuah rumah meledak di New Jersey, Amerika Serikat. 1 orang tewas akibat peristiwa ini. Ledakan terjadi di kota South River, negara bagian New Jersey. Gambar dari udara menunjukkan sisa-sisa ledakan yang menghancurkan rumah. Menurut otoritas tempat, ledakan menewaskan 1 orang dan 1 orang lain yang mengalami luka parah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Demikian Kompas Update, saya Agin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol.
Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu optimalkan nutrisi anak. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, diduga dianiaya senior seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tewas. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban. Putu Satria Ananta Rustika, usia 19, taruna tingkat 1 STIP Jakarta, tewas pada Jumat pagi. Korban asal Bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan. Serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologis serta penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan pada 10 orang. Polisi telah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban. Tapi kami masih mendalami, ya, masih mendalami secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya. Jenazah mahasiswa STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya sendiri dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Keluarga yang hadir merupakan keluarga yang berdomisili di Jakarta. Sementara untuk keluarga inti seperti orang tua almarhum masih dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta. Jenazah Putu Satria Ananta Rustika kini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian almarhum. Seorang oknum polisi berpangkat Aibda ditangkap BNN Provinsi Sumatera Barat, saudara, karena menjadi kurir ganja 141 kg. Oknum polisi yang sehari-hari berdinas di Polres Padang Panjang ini ditangkap saat membawa 141 kg ganja dari Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Rencananya 141 kg ganja ini akan dibawa pelaku ke Kota Padang dan dikendalikan narapidana di Lapas Kelas 2A Muaro Padang. Pelaku mengaku dibayar 2 juta rupiah untuk membawa
141 kg ganja tersebut. Tidak hanya menjadi kurir ganja, pelaku diketahui juga pernah tersandung kasus narkoba. Yang bersangkutan sudah dibawa ke BNNP dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan. Total BB-nya berapa, Pak? Total BB-nya 141 kurang lebih paket ganja, di mana satu paketnya kurang lebih 1 kg beratnya. Di tengah ramainya bursa calon gubernur Pilkada Jakarta 2024 mendatang, Saudara, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut kriteria pemimpin Jakarta di masa datang haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani untuk tidak populer. Hal ini disampaikan Ahok saat menjawab sejumlah permasalahan di kota Jakarta yang hingga kini masih dirasakan warga Jakarta, mulai dari kemacetan hingga banjir yang belum juga teratasi. Menurutnya dalam memimpin Jakarta, tidak boleh sekadar mencari popularitas dan pencitraan semata. Anda terapkan. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi nggak? Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. Gibran menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan, Prabowo Gibran akan meminta masukan dari para senior dan tokoh-tokoh politik, termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun, Gibran mengakui bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya nanti ya. Senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Mas? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Terima kasih, Mas. Sementara politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran untuk melibatkan elit politik termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hanyalah gimmick. Ya, kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlu lah. Bu Mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur gitu ya. Itu cuman gimmick-gimmick yang nggak punya makna dan nggak punya arti tentunya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum Partai Golkar Albertus karena terlambat menghadiri sidang perselisihan hasil pemilu tingkat legislatif yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pokok permohonan, kuasa hukum Partai Golkar datang terlambat. Sambil berkelakar, Saldi Isra menyebut akan memberikan hukuman push up terhadap kuasa hukum pemohon apabila pada sidang selanjutnya masih datang terlambat. Dapil dapat 20 menit maksimal. Kalau Terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Batalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin Yang Mulia, kuasa hukum pemohon 117 Yang Mulia. Mohon maaf terlambat Yang Mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap Yang Mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Baik. Nanti di strap pakai apa? Pakai push up. Silakan, Pak. Sementara itu di sidang PHPU Panel 3, Hakim MK Arief Hidayat juga menegur Alfian Bara, pemohon yang mengikuti sidang PHPU secara daring. Arief menyinggung kelayakan lokasi tempat Alfian mengikuti sidang, pasalnya terdengar suara klakson saat sidang berlangsung. Arief juga sempat mempertanyakan pengajuan permohonan Alfian tanpa rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.
ada lagi ini terbaru, ada bukti. Ini pemohon adalah pemohon perseorangan, ya? Ya. Untuk pemohon perseorangan itu ada suara apa itu? Di pinggir jalan itu, Pak. Iya, Pak. Oke. Dalam perjalanan Pak ini. Ya, dalam perjalanan. Iya, Pak. Iya. Untuk supaya semuanya tahu saja. Meskipun dilakukan secara daring, tetapi harus menggunakan tempat yang layak, tidak boleh mobile. Setelah tak lagi dianggap kader oleh PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku telah menyiapkan peta jalan politik. Gibran juga merespon soal partai politik pilihan Presiden Jokowi. Kemana perahu politik Jokowi dan Gibran selanjutnya? Kami bahas usai jeda. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Yah, nunggu. Ngapain ya? Moridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food.